Di sebuah malam yang sunyi, seorang ayah bernama Arlo melarikan diri bersama putri kecilnya, Hazel. Mereka meninggalkan masa lalu yang penuh luka, dikhianati oleh keluarga yang seharusnya melindungi. Tanpa tujuan yang jelas, Arlo hanya tahu satu hal. Ia harus menyelamatkan Hazel, sebelum dunia yang gelap itu menelan mereka berdua. Dan disinilah perjalanan baru mereka dimulai. Sebelum masuk ke awal cerita, saya sarankan untuk komentar dari mana asal daerah kalian saat menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel Ham Studio dapat berkembang dan bisa membuat cerita inspiratif lainnya. Semoga yang sudah like, komen, dan subscribe diberikan kesehatan serta dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Hujan turun perlahan di depan rumah besar yang selama ini menjadi tempat Arlo dan keluarganya tinggal. Lampu teras berpendar redup, seakan ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara malam itu. Hazel yang masih kecil tertidur di kamar, memeluk boneka kecil hadiah ulang tahunnya. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi batas antara kehidupan lama dan kehidupan baru yang belum pernah dibayangkan Arlo. Arlo berdiri di ruang tamu, tubuhnya membeku ketika suara mertuanya menggelegar memenuhi ruangan. Tuduhan demi tuduhan dilontarkan kepadanya. Arlo berusaha menjelaskan, tetapi setiap kata yang keluar seolah tidak pernah didengar. Istrinya berdiri di sisi ayah dan ibunya, wajahnya pucat, matanya dipenuhi ragu dan tekanan. Sejak masalah besar itu muncul, suasana rumah berubah menjadi tempat yang dingin dan menyesakan bagi Arlo. Mertuanya menunjuk pintu dengan suara yang tidak bisa dibantah. Pergi. Malam ini juga. Tidak ada pilihan. Tidak ada kesempatan untuk menjelaskan. Tidak ada ruang bagi dirinya lagi di keluarga itu. Arlo menunduk, merasakan luka yang menyayat lebih dalam daripada kata-kata yang ditujukan padanya. Saat ia naik ke lantai atas untuk mengambil barang, langkahnya terasa berat. Di kamar, Hazel masih terlelap dengan damai, tidak menyadari badai yang sedang menghancurkan dunia kecil ayahnya. Arlo duduk di sisi ranjangnya, menatap wajah mungil itu dengan hati yang bergolak antara ketakutan dan cinta. Ia tidak bisa meninggalkan Hazel di tempat yang kini terasa asing dan penuh kebencian. Ia tahu, jika ia pergi sendirian malam itu, Hazel akan tumbuh tanpa mengenalnya. Ia tidak sanggup menerima itu. Dengan hati-hati, Arlo membungkus Hazel dengan selimut kecil lalu menggendongnya. Hazel menggeliat pelan namun tidak terbangun. Arlo mengambil koper kecil yang sempat ia siapkan. Ketika ia menuruni tangga, suara mertuanya kembali menyerang. Kali ini menuntut Hazel tetap tinggal. Mereka berusaha meraih anak itu, tetapi Hazel terbangun dan menangis ketakutan. Tangis Hazel membuat Arlo semakin mantap mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia berjalan melewati pintu tanpa menoleh lagi. Hujan membasahi tubuhnya saat pintu rumah tertutup keras di belakangnya. Dalam dingin malam, Arlo menggenggam Hazel lebih erat, merasa satu-satunya cahaya yang ia punya kini berada dalam pelukannya. Di pinggir jalan, Arlo mengatur napasnya. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tetapi ia tahu satu hal. Ia harus membawa Hazel ke tempat yang aman. Tempat yang bisa menerima mereka tanpa syarat. Tempat yang bisa disebut rumah. Pada saat itu, pikiran tentang Indonesia muncul seperti bisikan lembut. Negeri jauh yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Negeri yang memberinya kenangan akan penerimaan dan kebaikan. Arlo menatap Hazel yang kini sudah lebih tenang, lalu berbisik pelan. Kita akan pergi dari sini. Kita akan mencari tempat baru. Untuk kita berdua. Dengan langkah yang gemetar namun penuh tekad, Arlo mulai berjalan menuju keputusan besar yang belum ia pahami sepenuhnya. Malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan membawa mereka jauh dari luka, menuju babak baru yang belum pernah terbayangkan. Menjadi kisah tentang kehilangan, pelarian, dan harapan yang perlahan tumbuh kembali. Arlo dan Hazel berjalan memasuki malam, tanpa mengetahui masa depan, namun memegang erat satu sama lain. Malam pengusiran itu hanyalah permulaan. Arlo berjalan menembus hujan sambil menggendong Hazel yang kembali terlelap di bahunya. Setiap langkah terasa berat, bukan karena koper kecil yang ia tarik, tetapi karena kenyataan bahwa seluruh hidupnya baru saja hancur dalam hitungan jam. Jalanan malam tampak lengang, hanya suara kendaraan yang sesekali melintas tanpa memerhatikan seorang ayah dan putrinya yang sedang mencari arah. Mobil taksi yang lewat akhirnya berhenti ketika Arlo melambaikan tangan.
Sopir menatap bingung melihat ayah dan anak kecil yang basah kuyup di tengah malam, tetapi ia tidak bertanya apapun. Arlo hanya berkata satu kalimat lirih. Tolong ke bandara. Di dalam mobil, lampu kota memantul di kaca jendela, membuat suasana semakin sunyi. Hazel mulai terbangun dan mengusap matanya yang masih mengantuk. Wajah kecilnya terlihat bingung. Di mana mama? Di mana rumah? Arlo tersenyum lemah, mengusap kepala Hazel, lalu berkata pelan. Kita pergi sebentar ya. Sama ayah saja dulu. Hazel menatapnya beberapa detik, seolah mencoba memahami kalimat yang belum bisa ia cerna sepenuhnya, lalu kembali menyandarkan kepala di dada Arlo. Arlo memejamkan mata, menahan perasaan perih yang kembali muncul ketika memikirkan apa yang telah terjadi. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi ia lebih takut pada kemungkinan kehilangan Hazel daripada apapun yang menanti di depan. Tiba di bandara, Arlo segera menuju loket tiket. Dengan tergesa namun tetap menjaga Hazel yang lelah, ia memesan 2 tiket ke Indonesia. Negara yang selama ini hanya hidup sebagai kenangan masa kecilnya. Bandara itu begitu terang, begitu luas, namun Arlo merasa seperti orang asing yang tidak punya arah. Ia terus menggenggam tiket itu seperti menyimpan sepotong harapan yang tersisa. Waktu tunggu terasa panjang. Hazel duduk di pangkuannya, memainkan boneka yang basah karena hujan. Sesekali ia memandangi wajah ayahnya yang terlihat lelah dan tegang. Hazel belum mengerti apa yang sedang terjadi, namun ia merasakan sesuatu berbeda. Suasana itu membuatnya lebih sering mendekap Arlo tanpa alasan. Ketika pengumuman keberangkatan terdengar, Arlo mengangkat Hazel dan berdiri. Tekad dalam dirinya semakin menguat. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak menunggu siapapun. Ia masuk ke dalam pesawat yang akan membawa mereka ke negara jauh, meninggalkan seluruh rasa sakit yang baru saja menghancurkan hidupnya. Di dalam pesawat, lampu meredup. Hazel tertidur di pangkuan Arlo begitu pesawat mulai bergerak. Arlo memandangi wajah kecil itu lama sekali. Dalam hati, ia berjanji akan melakukan apapun untuk melindunginya. Meskipun masa depan terlihat gelap, meskipun ia tidak tahu apa yang menunggu di Indonesia, Arlo yakin satu hal. Selama ia bersama Hazel, ia tidak akan menyerah. Pesawat pun terbang menembus awan gelap menuju langit yang lebih cerah, meninggalkan malam penuh luka di belakang mereka. Namun di balik perjalanan panjang itu, Arlo belum tahu bahwa di negeri lain, nasib baru sedang menunggunya. Nasib yang akan mempertemukannya dengan orang-orang yang akan mengubah hidupnya dan Hazel selamanya. Pesawat mendarat dengan lembut di landasan pagi hari. Udara hangat menyergap begitu pintu pesawat terbuka, berbeda jauh dari dinginnya malam terakhir mereka di Eropa. Arlo menggendong Hazel yang masih mengantuk, sementara langkahnya penuh keraguan. Sudah bertahun-tahun ia tidak kembali ke Indonesia, dan kini ia datang tanpa rencana, tanpa rumah, tanpa siapapun menunggu. Hazel memeluk leher Arlo ketika mereka keluar dari pintu kedatangan. Ayah, panas, gumamnya lirih. Arlo tersenyum kecil, mencoba menampilkan wajah tenang agar Hazel tidak merasakan kecemasannya. Ia merapikan rambut Hazel yang kusut dan mengajaknya menuju tempat duduk dekat pintu keluar bandara. Mereka hanya duduk, terdiam, mencoba memahami kenyataan baru yang kini berada tepat di depan mata. Arlo membuka ponselnya. Tidak ada pesan dari istrinya. Tidak ada dari mertuanya. Hening total. Seolah hidup lamanya telah tertutup begitu saja tanpa satupun pintu yang tersisa. Perasaan itu membuat dadanya sesak. Tetapi ia tidak punya waktu untuk larut dalam kesedihan. Hazel menatapnya dengan mata bulat penuh kepercayaan. Kepercayaan yang tidak boleh ia hianati. Ia menarik napas panjang dan mulai mencari informasi tentang penginapan murah di sekitar kota. Namun uang yang ia bawa terbatas. Koper kecilnya menampung jauh lebih sedikit dari apa yang ia butuhkan. Arlo menatap Hazel yang duduk di sampingnya, menggoyangkan kakinya sambil menatap orang-orang asing berlalu lalang. Tidak ada satupun wajah yang mereka kenal. Setelah cukup lama, Arlo akhirnya memutuskan untuk keluar dari bandara dan mencari transportasi. Matahari semakin tinggi. Hazel mulai kelelahan dan meminta minum. Arlo membelinya air mineral kecil, lalu mengajaknya berjalan ke arah halte. Kota itu terasa ramai, padat, penuh suara, namun bagi Arlo suasananya justru terasa asing, seperti labirin yang siap menelan siapapun yang tidak tahu arah.
Mereka menaiki sebuah bus yang menuju pusat kota. Di dalam bus, Hazel menempelkan wajahnya ke jendela, memandangi gedung-gedung, pedagang kaki lima, dan orang-orang yang berjalan cepat di trotoar. Meski masih kebingungan, Hazel tampak sedikit lebih ceria. Arlo memperhatikan ekspresi itu, lalu mengusap kepala putrinya. Ia merasa sedikit lega melihat Hazel tidak tenggelam dalam ketakutan. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Ketika bus berhenti di pusat kota, Arlo turun sambil tetap menggendong Hazel. Mereka berdiri di trotoar yang sibuk, tapi Arlo tidak tahu harus pergi kemana. Uangnya hanya cukup untuk beberapa hari. Tidak ada kerabat. Tidak ada teman lama yang bisa dihubungi. Ia mulai menyadari betapa besar taruhannya membawa Hazel sejauh ini tanpa kepastian. Hazel meraih tangan Arlo dan berkata dengan suara kecil, "Ayah, jangan jauh." Arlo berjongkok, menatap matanya dengan lembut. "Ayah di sini. Ayah tidak akan pergi." Setelah itu Hazel memeluknya kuat-kuat, seolah dunia selebar dadanya saja. Pelukan itu membuat Arlo berusaha menahan rasa takut yang mulai tumbuh dalam dirinya. Matahari sudah bergeser ketika Arlo memutuskan berjalan menyusuri jalan kecil yang lebih sepi. Ia berharap menemukan rumah makan, penginapan murah, atau setidaknya tempat mereka bisa duduk. Hazel tampak lelah dan ingin tidur. Arlo berhenti di bawah pohon besar di pinggir jalan, menurunkan Hazel dari gendongannya, lalu membiarkan anak kecil itu bersandar di bahunya. Saat itulah seorang perempuan parubaya berhenti di depan mereka. Bajunya sederhana, wajahnya ramah namun khawatir melihat dua orang asing yang terlihat kelelahan. Ia bertanya dengan suara lembut, "Pak, maaf, bapak dan anaknya tidak apa-apa." Arlo terdiam beberapa detik. Ia tidak tahu apa yang harus ia jawab. Tetapi rasa letih yang menumpuk sejak malam pengusiran membuat kata-katanya keluar begitu saja. "Kami tidak punya tempat untuk dituju. Baru sampai. Masih mencari arah." Perempuan itu menatap Hazel yang tertidur, lalu memandang Arlo lagi. Ada rasa iba yang jujur di matanya. Ia mengangguk pelan sebelum berkata, "Kalau mau, ikut saya dulu. Istirahat." Kasihan anaknya. Arlo terkejut. Ia tidak mengenal perempuan itu. Tetapi nada suaranya begitu tulus sehingga sulit untuk tidak mempercayainya. Untuk pertama kalinya sejak malam pengusiran, ada cahaya kecil muncul di tengah kegelapan hidupnya. Arlo mengangkat Hazel, mengikuti langkah perempuan itu, meski hatinya masih penuh ketidakpastian. Ia tidak mengetahui siapa perempuan itu. Ia tidak tahu kemana ia akan dibawa. Namun langkahnya terpandu oleh secercah harapan yang pelan-pelan mulai tumbuh. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, kebaikan masih ada di dunia ini. Perempuan parubaya itu berjalan di depan dengan langkah tenang. Sesekali menoleh memastikan Arlo dan Hazel masih mengikutinya. Jalan kecil itu membawa mereka menjauh dari keramaian kota. Bangunan di kiri kanan berubah dari toko-toko menjadi rumah-rumah sederhana yang saling berdekatan. Udara terasa lebih sejuk. Suasana lebih tenang. Hazel menggeliat dalam pelukan Arlo, lalu kembali tidur. Arlo masih ragu. Ia tidak tahu apakah ia seharusnya mempercayai seseorang yang baru ditemui beberapa menit lalu. Namun suara lembut perempuan itu dan caranya memerhatikan Hazel membuat Arlo tidak merasa terancam. Yang ia rasakan justru sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Kebaikan tanpa syarat. Tidak lama kemudian mereka berhenti di depan sebuah rumah sederhana bercat biru muda. Halamannya kecil dengan tanaman yang tumbuh rapi di pot-pot tanah liat. Perempuan itu tersenyum dan mempersilakan Arlo masuk. "Nama saya Rani. Panggil saja Bu Rani. Masuk dulu, Nak." Kasihan anaknya sudah mengantuk sekali. Arlo mengangguk, masih bingung dengan keadaan yang mengalir begitu cepat. Ia melangkah masuk dan mendapati ruang tamu kecil yang hangat, diterangi cahaya kuning yang membuat perasaan lelahnya mereda sedikit. Seorang laki-laki berusia 50-an keluar dari dapur dengan ekspresi terkejut saat melihat tamu tak dikenal. Bu Rani tersenyum pada suaminya. "Ini Pak Darto, suami saya. Tadi saya lihat mereka duduk di bawah pohon. Kayaknya lagi kesusahan. Kita bantu ya." Pak Darto menatap Arlo dan Hazel beberapa detik. Tatapannya tegas, tapi tidak mengintimidasi. Ia hanya mengangguk kecil. "Kalau butuh istirahat, silakan pakai kamar depan. Anak kecil itu pasti capek sekali."
Arlo hampir tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak mengerti mengapa orang yang tidak mengenalnya sama sekali bisa menawarkan tempat menginap tanpa syarat. Namun ia merasa tidak punya pilihan lain. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia menerima uluran tangan seseorang. Arlo membawa Hazel ke kamar kecil yang telah disiapkan oleh Bu Rani. Kasurnya sederhana, spraynya bersih. Jauh lebih nyaman daripada kursi bandara atau bangku bus. Hazel perlahan membuka mata ketika Arlo membaringkannya. Ia melihat sekeliling, bingung, lalu memandang ayahnya dengan suara kecil. "Kita di mana?" Arlo mengusap pipinya. "Kita aman di sini." Hazel mengangguk lemah dan kembali tertidur dalam hitungan detik. Ketika Arlo kembali ke ruang tamu, Bu Rani sudah menyiapkan teh panas. Pak Darto duduk di kursi rotan sambil memperhatikannya. Mereka tidak bertanya terlalu banyak. Tidak memojokkan. Tidak menghakimi. Mereka hanya memberi ruang agar Arlo bisa bernapas. Setelah beberapa saat, Bu Rani bertanya dengan suara pelan. "Kalau boleh tahu, kamu datang dari mana? Kenapa bisa sampai di sini dengan situasi seperti itu?" Arlo menatap cangkir teh di tangannya. Tangannya sedikit bergetar. Ia ragu untuk bercerita, takut dihakimi seperti sebelumnya. Tetapi tatapan Bu Rani dan Pak Darto terasa hangat. Tidak memaksa. Tidak penasaran berlebihan. Hanya ingin membantu. Akhirnya Arlo bercerita. Tidak semuanya. Hanya sedikit. Tentang masalah besar. Tentang rumah yang sudah bukan rumah. Tentang ketakutannya kehilangan Hazel. Tentang pelarian ke tempat yang mungkin bisa memberinya kesempatan baru. Bu Rani mendengarkan tanpa menyelah. Pak Darto menatapnya dengan lebih lembut ketika cerita Arlo selesai. Mereka tidak menawarkan solusi besar. Mereka tidak memberikan nasihat panjang. Mereka hanya memberikan satu hal yang Arlo butuhkan saat itu. Tempat aman untuk bermalam. "Kamu istirahat saja dulu, Nak," kata Bu Rani. "Besok kita pikirkan pelan-pelan. Yang penting Hazel aman. Kamu juga." Ketika malam semakin larut, Arlo duduk sendirian di kamar, memandangi Hazel yang tidur nyenyak di sampingnya. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan itu terjadi, ia merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Rasa tenang yang tipis namun nyata. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia tidak tahu apakah keluarga mantan istrinya akan mencari mereka. Ia tidak tahu apakah ia bisa memulai hidup baru di negeri yang sudah lama ia tinggalkan. Namun ia tahu satu hal. Malam itu, ia dan Hazel tidak lagi sendirian. Matahari pagi menembus jendela kamar sederhana itu, membuat Hazel menggeliat pelan. Arlo duduk di lantai, bersandar pada dinding, karena ia hampir tidak tidur semalam. Perasaan waspada membuatnya terjaga terus. Apakah keluarga istrinya akan mencari? Apakah ia benar-benar aman? Apakah ia mengambil keputusan yang tepat dengan membawa Hazel sejauh ini? Semua pertanyaan itu berputar tanpa henti. Hazel membuka mata dan melihat ayahnya. Ia tersenyum kecil, wajah polosnya masih setengah mengantuk. "Ayah, kita di rumah siapa?" Arlo mengusap rambut Hazel dengan lembut. "Di rumah orang baik. Kita boleh tinggal sebentar." Hazel tampak bingung, tetapi tidak takut. Ada kepercayaan dalam matanya yang membuat Arlo semakin ingin mempertahankan ketenangan kecil itu. Ia merapikan rambut Hazel, lalu menggendongnya keluar kamar. Di ruang makan, aroma nasi hangat dan tumisan sayur tercium. Bu Rani tersenyum ramah begitu melihat mereka. "Selamat pagi, Nak Arlo, Hazel. Ayo sarapan dulu." Hazel memandang meja makan dengan mata berbinar, mungkin karena perutnya sudah lapar sejak malam terakhir mereka makan layak. Pak Darto menonton televisi kecil, sesekali mengamati Arlo tanpa komentar. Bukan dengan kecurigaan, tetapi seperti seseorang yang sedang mengukur beban yang dibawa tamunya. Setelah duduk, Arlo mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Bu Rani hanya tersenyum sambil menyendokkan nasi ke piring Hazel. Namun rasa nyaman itu tidak bertahan lama. Ada sesuatu yang tidak bisa hilang dari pikiran Arlo. Ketakutan yang muncul setiap kali ia memikirkan masa depan. Ia tidak ingin membebani keluarga baik ini, tetapi ia juga tidak tahu harus pergi kemana. Ia belum punya rencana, belum punya pekerjaan, dan belum tahu bagaimana melindungi Hazel jika keadaan menjadi semakin rumit. Usai sarapan,
Pak Darto mengajak Arlo duduk di teras. Suara kendaraan jauh terdengar samar. Angin pagi bertiup pelan. Sudah lama Arlo tidak merasakan suasana sesederhana itu. Namun ia tetap menunduk, merasa canggung karena menumpang tanpa kepastian. "Kamu tidak perlu merasa terburu-buru," kata Pak Darto akhirnya. "Saya dan Bu Rani sudah melihat banyak orang lewat sini. Banyak yang datang dalam keadaan jatuh. Tidak semua buruk. Tidak semua berniat jahat. Kadang mereka cuma butuh tempat untuk mulai lagi." Arlo mengangguk, tetapi hatinya tetap gelisah. Ia tidak bisa tinggal selamanya di rumah orang yang tidak ia kenal. Ia tidak bisa membiarkan mereka menanggung bebannya. Ia berusaha menjawab dengan suara tenang. "Saya akan cari pekerjaan secepat mungkin. Saya tidak mau merepotkan." Pak Darto hanya mengangguk. Namun tatapannya seperti melihat lebih dalam daripada yang Arlo ucapkan. Sementara itu, Hazel bermain di halaman kecil bersama kucing peliharaan keluarga itu. Tawa kecilnya terdengar ringan. Arlo memperhatikannya dari teras. Setiap kali Hazel tertawa, Arlo merasa hatinya semakin tenang, tetapi sekaligus semakin takut. Takut kebahagiaan itu direnggut kembali. Waktu berlalu, dan Arlo mulai mencoba mencari pekerjaan di sekitar lingkungan itu. Namun tanpa identitas yang lengkap, tanpa alamat tetap, semuanya terasa sulit. Ia kembali setiap sore dengan langkah yang terasa semakin berat. Hazel selalu menyambutnya dengan pelukan kecil, dan itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap berdiri. Setiap malam, setelah Hazel tertidur, Arlo duduk di tepi ranjang memandangi anaknya. Ia tahu keluarga mertuanya memiliki koneksi luas. Jika mereka benar-benar ingin mencari Hazel, mereka bisa menemukannya. Arlo tidak tahu seberapa jauh mereka akan melangkah. Ia tidak tahu apakah mereka menyalahkannya sepenuhnya, atau hanya memburu tanpa mempertimbangkan keadaan sebenarnya. Seiring hari berlalu, Arlo mulai mendengar suara motor berhenti tidak jauh dari rumah setiap beberapa malam. Suara langkah kaki yang terasa lebih lama dari seharusnya. Atau tatapan orang-orang di warung yang tampak menilai wajahnya terlalu lama. Mungkin hanya kebetulan. Atau mungkin tidak. Pada suatu sore, ketika Arlo pulang dari mencari pekerjaan, ia melihat Bu Rani berdiri di depan pagar dengan wajah cemas. Hazel bermain seperti biasa, tetapi suasana terasa berbeda. Bu Rani mendekat dan berbisik dengan tegang. "Tadi ada yang tanya-tanya. Katanya ada orang asing tinggal di kampung ini. Dia cari ayah dan anak kecil." Arlo terdiam. Tubuhnya kaku. Dunia di sekelilingnya terasa menyempit. Bu Rani menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ada kecemasan nyata di matanya. Sepertinya mereka sudah mendekat. Sore itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Angin tidak lagi membawa ketenangan. Sebaliknya, setiap hembusannya membuat Arlo merasa seperti ada sesuatu yang mengintai, menunggu di balik sudut kampung yang sempit dan berliku. Bu Rani menggenggam pagar dengan gelisah, sementara Arlo berdiri membeku, mencoba mencerna kabar yang baru saja ia dengar. Ada yang mencari mereka. Bukan lagi sekadar bayangan ketakutan. Bukan lagi sekadar suara langkah samar. Kini berubah menjadi kenyataan yang mendekat. Hazel berlari kecil menuju Arlo sambil membawa bunga rumput yang ia petik dari halaman. "Ayah, lihat, cantik ya." Suaranya jernih dan polos. Arlo mengambil bunga itu dengan senyum yang dipaksakan. Ia mengusap pipi Hazel, berusaha menyembunyikan guncang di dadanya. Hazel sama sekali tidak menyadari bahwa dunia kecilnya sedang terancam. Pak Darto pulang tidak lama kemudian. Begitu mendengar kabar tersebut, ia memijat dagu sambil menatap Arlo. Nada suaranya tetap tenang, tetapi ada sesuatu yang lebih tegas di dalamnya. "Kamu harus hati-hati. Orang yang tanya tadi bukan warga sini." Gayanya seperti orang yang sudah dapat petunjuk. Arlo menelan ludah. Ia merasakan tubuhnya seakan kehilangan keseimbangan. Selama beberapa hari terakhir, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin keluarga mantan istrinya menyerah. Namun kenyataan hari ini menghapus semua harapan itu. Mereka memang mencarinya. Mereka tidak peduli jarak. Mereka tidak peduli bahwa Hazel menangis ketakutan pada malam pengusiran itu. Mereka hanya ingin mengambilnya kembali. Bu Rani meraih tangan Arlo. Nada suaranya penuh empati. "Kalau memang mereka sudah dekat, kamu dan Hazel mungkin harus menjauh dulu. Hanya sementara.
Biar kita yang urus kalau ada yang tanya. Jangan sampai mereka lihat Hazel. Kata-kata itu begitu tulus dan berat. Arlo menunduk dan memejamkan mata. Ia tidak ingin pergi. Rumah kecil ini satu-satunya tempat yang membuatnya merasa aman sejak malam kelam itu. Hazel sudah mulai nyaman, bahkan tertawa setiap hari. Namun kenyamanan itu berubah menjadi ancaman jika seseorang yang berniat mengambil Hazel muncul di depan pintu. Malam datang perlahan. Arlo duduk di ruang tamu sambil memeluk Hazel yang sudah mengantuk. Televisi kecil menyala dengan suara rendah. Bu Rani membuat teh hangat untuk menenangkan mereka. Tidak ada yang banyak bicara malam itu. Setiap orang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ketika Hazel tertidur, Arlo menggendongnya ke kamar. Ia menatap wajah kecil itu dengan perasaan yang semakin campur aduk. Hazel percaya bahwa ayahnya bisa melindunginya. Hazel tidak tahu apa yang sedang mengejar mereka. Ia hanya tahu dunia aman selama ia berada di pelukan ayahnya. Arlo berlutut di samping ranjang dan memejamkan mata. Ia tidak tahu harus melawan atau melarikan diri. Ia tidak tahu harus bersembunyi atau berdiri menghadapi mereka. Ia tidak tahu apakah keputusannya akan membawa Hazel ke arah yang benar, atau justru ke tempat yang lebih berbahaya. Larut malam, ketika rumah sudah sunyi, terdengar suara motor berhenti tidak jauh dari pagar depan. Bukan suara motor yang biasa lewat. Suaranya lebih berat, lebih asing. Diikuti suara langkah seseorang yang berhenti lama di depan rumah, sebelum akhirnya menjauh lagi. Arlo berdiri di sisi jendela dengan jantung berdegup kencang. Ia menahan tirai dengan 2 jari, hanya sedikit, cukup untuk mengintip keluar. Jalan sepi. Tetapi suara itu nyata. Bukan bayangan. Bukan paranoia. Hazel bergerak gelisah dalam tidurnya, seperti merasakan kegelisahan yang merayap di udara. Arlo duduk di tepi ranjang, menepuk pelan punggung Hazel hingga napas kecilnya kembali teratur. Di ruang tamu, lampu tidak dimatikan malam itu. Bu Rani dan Pak Darto terjaga, duduk berdua, saling berbisik dengan wajah serius. Mereka tidak ingin membangunkan Arlo, tetapi mereka tahu pergerakan itu bukan tanda baik. Di dalam kamar, Arlo menatap langit-langit sambil menahan napas. Ia tahu waktunya semakin sempit. Mereka sudah menemukan jejak. Mereka hanya butuh 1 malam yang salah. 1 langkah yang tidak hati-hati. 1 percakapan yang terdengar oleh orang yang tidak seharusnya mendengar. Dan Hazel bisa hilang darinya selamanya. Malam itu menjadi malam panjang yang tidak pernah berakhir dalam pikiran Arlo. Malam ketika ia menyadari bahwa ketenangan yang baru saja ia rasakan hanyalah jeda singkat, sebelum bahaya benar-benar datang mengetuk pintu. Pagi datang tanpa membawa rasa lega. Arlo bangun lebih cepat dari biasanya, matanya sembab akibat kurang tidur. Hazel masih terlelap, memeluk bonekanya dengan damai. Pemandangan itu membuat dada Arlo sesak. Ia tahu kebahagiaan kecil yang dimiliki Hazel bisa lenyap jika ia salah sedikit saja melangkah hari ini. Di luar, suara ayam kampung bersahutan. Bu Rani sudah berdiri di dapur, menyiapkan sarapan sambil sesekali menatap pintu, seakan menunggu kabar buruk datang kapan saja. Pak Darto berada di teras, duduk dengan punggung tegak, matanya memerhatikan jalanan dengan kewaspadaan yang jarang terlihat pada dirinya sebelumnya. Arlo keluar perlahan setelah memastikan Hazel tidur cukup nyaman. Pak Darto menatapnya tanpa tersenyum. Mereka tidak perlu berbicara untuk memahami apa yang dirasakan satu sama lain. Udara pagi yang biasanya ringan kini terasa seperti beban baru yang menekan bahu Arlo semakin dalam. Pak Darto akhirnya bersuara. Tidak aman kalau kamu tetap di sini terus. Orang-orang kemarin pasti akan datang lagi. Mereka tidak terlihat seperti orang yang akan menyerah begitu saja. Arlo menunduk. Ia tahu itu benar. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan Hazel berada di rumah ini jika kehadiran mereka bisa membahayakan keluarga baik hati yang menampungnya tanpa syarat. Bu Rani keluar sambil membawa 2 gelas teh panas. Suaranya lembut, tetapi nada kekhawatiran sulit disembunyikan. Kalian tidak bisa tinggal di sini kalau orang itu sudah sampai sejauh ini. Tapi jangan takut. Kita cari jalan. Kita tidak akan biarkan Hazel diambil begitu saja. Kebaikan mereka justru semakin membuat Arlo merasa bersalah. Ia datang tanpa membawa apa-apa. Ia membawa masalah besar ke rumah sederhana yang damai ini. Namun ia tidak bisa menolak bantuan mereka. Ia terlalu lelah.
terlalu takut. Terlalu tidak siap menghadapi semuanya sendirian. Hazel akhirnya bangun dan keluar ke teras dengan langkah kecil sambil mengucek mata. Pagi ayah. Pagi Bu Rani. Ia tersenyum polos, lalu duduk di pangkuan Arlo tanpa menyadari bahwa ayahnya sedang memikirkan cara untuk melindungi semuanya dari bahaya yang mengintai. Setelah sarapan, mereka bertiga duduk di ruang tamu sambil berdiskusi pelan. Pak Darto menjelaskan sebuah rencana. Ada rumah saudara jauh di desa sebelah, tempat yang lebih terpencil, jauh dari jalan utama. Mereka bisa tinggal di sana sementara, hanya beberapa hari, sampai kondisi lebih aman. Tempat itu dulu dipakai sebagai gudang kecil, tetapi masih layak dihuni. Arlo mendengar dengan penuh perhatian. Ia tahu itu bukan solusi sempurna. Tetapi itu lebih baik daripada diam di tempat yang sudah diketahui orang. Ia mengangguk pelan, meski raut wajahnya tetap muram. Saya tidak mau merepotkan. Terima kasih, benar-benar terima kasih. Saya tidak bisa membalas. Pak Darto menepuk bahunya. Tidak perlu bicara begitu. Yang penting Hazel aman. Anak itu tidak salah apa-apa. Hazel, yang duduk di lantai sambil menggambar dengan pensil warna, tiba-tiba menatap mereka. Ia tidak mengerti pembicaraan dewasa itu, tetapi ia bisa merasakan ketegangan dari nada suara ayahnya. Hazel berdiri dan meraih tangan Arlo. Ayah jangan sedih. Hazel ada. Arlo tersenyum, namun matanya berkaca-kaca. Hazel kecil, namun kuat dalam caranya sendiri. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia selalu berada di sisi ayahnya. Siang itu, Bu Rani menyiapkan keperluan kecil untuk dibawa. Baju Hazel yang sudah dicuci, beberapa makanan ringan, dan selimut tipis. Tidak banyak, namun cukup untuk bertahan beberapa hari. Mereka akan berangkat sore sebelum matahari terbenam, agar tidak terlalu mencolok di siang hari. Waktu berjalan lambat. Setiap suara sepeda motor yang lewat membuat Arlo menoleh dengan cemas. Setiap langkah orang lewat membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berharap semua ini hanya ketakutan berlebihan. Namun di waktu yang sama, ia tahu ketakutan itu adalah alasan ia masih memegang tangan Hazel dengan begitu erat. Menjelang sore, Pak Darto memarkir motor tuanya di depan rumah. Arlo menaikkan Hazel ke kursi tengah dengan hati-hati. Hazel memeluk erat ayahnya karena perjalanan kali ini terasa berbeda. Rumah Bu Rani dan Pak Darto mulai terasa seperti rumah sendiri bagi Hazel. Ia bingung mengapa mereka harus pergi lagi. Saat motor mulai bergerak, Hazel melambaikan tangan kecilnya ke arah Bu Rani yang berdiri di pagar. Bu Rani tersenyum, tetapi mata-matanya tampak berat. Seakan tahu bahwa jalan panjang yang menanti Arlo dan Hazel tidak akan mudah. Mereka melaju perlahan meninggalkan gang sempit itu, sementara bayangan rumah biru di belakang perlahan pudar. Senja baru saja turun ketika motor tua milik Pak Darto keluar dari desa. Cahaya jingga membakar langit, seolah mengiringi langkah panjang yang semakin menjauh dari rumah sederhana yang selama beberapa hari terasa begitu aman. Angin sore mengibas rambut Hazel yang duduk di depan Arlo. Gadis kecil itu memeluk bonekanya sambil menatap sawah yang memanjang tanpa batas, tidak menyadari bahwa perjalanan kali ini bukan sekadar pindah tempat, melainkan upaya bertahan dari seseorang yang tidak berhenti mengejar. Pak Darto mengendarai motor dengan hati-hati, tidak terlalu cepat, namun cukup stabil agar tidak menimbulkan perhatian. Jalan desa yang berkelok dengan pepohonan bambu di kanan kiri menambah suasana sunyi yang hampir menakutkan. Sementara itu, Arlo terus menoleh ke belakang setiap beberapa menit, matanya menelusuri jalan yang mereka tinggalkan. Ia tidak melihat siapapun, tetapi rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Rasa seakan ada bayangan yang mengikuti dari kejauhan. Kita hampir sampai, kata Pak Darto tanpa menoleh. Suaranya ditelan angin, tapi Arlo tetap mendengarnya. Rumah saudaraku ada di balik hutan kecil itu. Tempatnya terpencil, tidak ada warga lewat kecuali petani yang sedang mengumpulkan kayu. Hazel memiringkan kepala. Ayah, kita mau tidur di hutan? Tanyanya dengan polos. Arlo tersenyum tipis dan mengecup kepala Hazel. Bukan di hutan, Hazel. Ada rumah kecil. Tempat baru untuk kita beberapa hari. Hazel mengangguk, kembali memeluk bonekanya dengan nyaman. Ia tampak tenang. Berbeda dengan ayahnya yang terus memikirkan satu hal. Jika orang misterius itu benar-benar mengikuti sejak kota,
Lalu bagaimana jika mereka menemukan jejak motor ini? Bagaimana jika mereka sudah berada tidak jauh di belakang? Ketika matahari hampir hilang sepenuhnya, mereka melewati jembatan kayu kecil yang tua namun masih kuat. Suaranya berderit saat roda motor melintas. Di balik jembatan itu, jalan tanah mulai tersamarkan oleh pepohonan tinggi yang membentuk terowongan alami. Udara menjadi lebih lembab, suara serangga lebih keras, dan cahaya semakin menipis, seolah menelan mereka perlahan. Hazel merapat ke dada Arlo. Gelapnya membuat ia sedikit cemas. Arlo pun menepuk punggung kecilnya. Tidak apa-apa. Ayah di sini. Beberapa menit kemudian, Pak Darto menunjuk ke depan. Itu rumahnya. Di kejauhan terlihat bangunan kecil dari kayu, tertutup pepohonan. Lampunya tidak menyala. Pintu kayunya terlihat tua, namun pekarangannya bersih, menandakan masih ada yang merawatnya. Rumah itu tampak seperti tempat yang jarang dikunjungi orang. Cocok untuk bersembunyi. Saat motor berhenti, Hazel melompat turun sambil memeluk boneka. Pak Darto memeriksa pintu dan mengambil kunci yang disembunyikan di bawah pot bunga. Ia membuka perlahan. Udara lembab dari dalam ruangan menyapa, dingin namun aman. Kalian tidur di sini dulu beberapa hari. Nanti aku bawakan bahan makanan, katanya lirih. Arlo mengangguk sambil memeriksa jendela dan sudut ruangan. Ia tidak banyak bicara malam itu. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya sejak mereka meninggalkan desa. Saat Hazel bermain dengan bayangannya sendiri di lantai, Arlo menghampiri Pak Darto yang sedang menyalakan lampu minyak. Ada satu hal yang membuatnya semakin gelisah. Darto, sejak tadi aku merasa. Belum sempat ia melanjutkan, suara motor lain terdengar samar dari kejauhan. Pak Darto membeku. Arlo menegang. Hazel berhenti menari dengan bayangannya. Suara motor itu datang pelan, namun semakin lama semakin mendekat. Tidak banyak orang lewat daerah terpencil seperti ini. Terlebih lagi menjelang malam. Pak Darto mematikan lampu minyak dengan cepat. Gelap menelan ruangan. Hazel memeluk kaki Arlo. Nafas Arlo jadi pendek. Matanya menatap pintu dengan penuh kewaspadaan. Motor itu berhenti. Tidak jauh dari jembatan. Arlo merasakan jantungnya jatuh ke perut. Napas Hazel mulai bergetar ketika ia mendekap ayahnya lebih erat. Suasana di rumah kayu itu berubah menjadi ruang tanpa udara. Hening. Namun tidak aman. Arlo berbisik lirih. Siapa itu? Pak Darto perlahan mengintip lewat celah jendela, hampir tidak berani menggerakkan tubuh. Ia menahan napas lama. Lalu menutup jendela kembali dengan gerakan pelan. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Bukan warga sini. Arlo menatapnya. Mata mereka saling menangkap rasa takut yang sama. Tekanan yang sama. Kesadaran bahwa bahaya yang mereka coba tinggalkan tidak pernah benar-benar pergi. Di luar, suara ranting terpatah. Lalu langkah kaki. Langkah yang mendekat. Dan dari kejauhan, suara itu terdengar lagi. Suara motor yang dimatikan dan dibiarkan dingin. Seperti seseorang yang tahu apa yang ia cari. Hazel menggenggam lengan Arlo dengan tangan kecil yang gemetar. Ayah, siapa itu? Arlo tidak punya jawaban. Yang ia punya hanya firasat buruk. Dan perasaan bahwa malam itu tidak akan berakhir dengan tenang. Suasana di luar rumah kayu itu berubah perlahan menjadi sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Cahaya terakhir dari senja sudah lenyap. Gelap turun dengan cepat, dan hanya suara serangga malam yang menemani kecemasan mereka. Arlo tidak berani bergerak. Hazel menempel erat di dadanya, napasnya kecil namun tergesa, seperti anak burung yang ketakutan oleh bayangan besar. Pak Darto mengisyaratkan agar Arlo dan Hazel tetap di belakangnya. Ia menunduk, berjalan tanpa suara menuju jendela yang celah kayunya sedikit renggang. Dengan hati-hati ia kembali mengintip keluar. Suara langkah itu semakin jelas. Bukan langkah orang yang tersesat. Tidak seperti petani yang pulang terlambat. Langkahnya perlahan, berat, dan teratur. Seperti seseorang yang sedang memeriksa sekeliling. Seperti seseorang yang mencari sesuatu. Atau seseorang yang ingin memastikan ia tidak terdengar, namun tidak cukup ahli untuk menyembunyikannya sepenuhnya. Hazel mencengkeram tangan Arlo. Ayah, aku takut. Arlo memeluk kepalanya dan berbisik. Hazel diam. Jangan bersuara.
Ayah di sini. Pak Darto mundur perlahan dari jendela. Wajahnya tegang, garis-garis di dahinya semakin dalam. Itu bukan warga sini. Dan, dia membawa senter. Ia menyorot tanah di jalan. Seperti sedang mencari jejak ban motor. Arlo merasakan kepalanya berputar. Kakinya lemas. Seakan semua rasa aman yang ia dapat beberapa hari terakhir dihancurkan sekaligus dalam satu malam. Arlo meraih bahu Pak Darto, berbisik tanpa suara. Menurutmu, dia mengikuti dari desa? Pak Darto tidak menjawab. Diamnya saja sudah menjadi jawaban yang menyesakkan. Di luar, suara gesekan dedaunan terdengar. Seseorang sedang berjalan melewati pinggiran hutan. Senter itu menyorot ke batang pohon. Kemudian ke tanah. Lalu berhenti lama di dekat jembatan kayu kecil. Jembatan yang baru saja mereka lewati. Hazel mulai menangis tanpa suara. Air matanya jatuh di lengan Arlo. Ia berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengeluarkan suara. Arlo meremas kepalanya dengan lembut untuk menenangkannya. Hazel, tahan sedikit saja. Ayah butuh kamu kuat. Ketika senter itu bergerak semakin dekat ke rumah kayu, Arlo menahan napas. Ia menatap pintu rapuh itu. Jika seseorang benar-benar ingin masuk, pintu itu tidak akan bertahan lebih dari satu tendangan. Pak Darto mendekati dinding, bersujud pelan sambil meraih sesuatu di bawah lantai. Sebuah linggis tua. Besi berkarat yang diletakkan di rumah itu sebagai alat kerja. Ia menggenggamnya kuat. Walau berusia tua, Pak Darto tampak siap mempertaruhkan nyawa. Arlo menggeleng cepat. Jangan. Kita tidak tahu siapa dia. Pak Darto berbisik. Kalau dia mengincar Hazel, tidak ada alasan untuk diam saja. Aku tidak akan biarkan anak ini diambil. Langkah kaki itu berhenti. Di depan pintu. Tidak ada suara lain. Hanya hembusan napas Hazel dan detak jantung Arlo yang seolah bergema di ruangan. Arlo memindahkan Hazel perlahan ke belakang lemari kayu tua, tempat yang paling tersembunyi di ruangan itu. Hazel memandang Arlo dengan mata membelalak, berusaha menahan tangis. Arlo berbisik di telinganya. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Jangan bersuara. Lihat ayah. Ayah tidak pergi. Ayah di sini. Hazel mengangguk kecil, lalu memeluk bonekanya sambil menyembunyikan wajah. Ketukan pertama terdengar. Tidak keras. Tidak kasar. Namun justru semakin membuat ruangan itu membeku. Knock. Knock. Ketukan itu pelan, seperti orang yang ingin memastikan apakah ada penghuni di dalam. Lalu suara sepatu menggesek tanah. Seseorang berdiri persis di depan pintu. Arlo menegakkan tubuh, pandangannya bertemu dengan Pak Darto. Perlahan, ketukan kedua datang. Lebih lambat, lebih menegangkan. Knock. Lalu sebuah suara terdengar dari luar. Bukan suara keras. Bukan teriakan. Suara itu dalam dan serak, seperti menahan emosi atau lelah setelah perjalanan panjang. Halo, ada orang di dalam? Tidak ada jawaban. Arlo mencoba mengatur napas. Ia tidak mengenali suara itu. Tetapi ada sesuatu dari intonasinya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu tidak asing, tidak sepenuhnya. Seakan ia pernah mendengarnya dalam mimpi buruk yang datang sebelum ia melarikan diri. Suara itu terdengar lagi. Aku tahu ada yang masuk ke sini. Aku hanya ingin bicara. Tolong buka pintunya. Pak Darto menarik napas dalam, kemudian menjawab lirih dari balik pintu. Siapa kamu? Ini rumah keluarga saya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Hening beberapa detik. Lalu suara itu tertawa kecil. Tawa yang tidak enak didengar. Tenang saja, Pak. Saya tidak akan lama. Saya mencari seseorang. Seorang laki-laki asing dan anak perempuannya. Arlo menutup mata. Tangannya gemetar. Suara itu melanjutkan dengan nada lebih rendah. Anak itu rambutnya coklat. Masih kecil. Namanya Hazel. Hazel membeku di balik lemari, menutup mulut dengan kedua tangan kecilnya agar tidak mengeluarkan suara. Dadanya naik turun cepat. Boneka di pelukannya basah oleh air mata yang menetes pelan. Ketukan ketiga datang. Kali ini lebih keras. Bukalah. Atau saya yang masuk. Pak Darto mengangkat linggis, bersiap. Arlo berdiri tepat di belakangnya,
melindungi Hazel dengan tubuhnya. Di luar, seseorang menarik napas panjang. Bunyi sepatu menggesek tanah. Seolah orang itu sedang mempersiapkan sesuatu. Lalu terdengar suara kecil yang membuat dada Arlo terasa hancur. Bahkan dari balik lemari, Hazel berbisik sangat pelan, hampir tak terdengar. "Ayah." Tetapi malam itu terlalu sunyi. Dan suara sekecil itu cukup untuk terdengar oleh seseorang yang sedang mengintai dalam gelap. Suara bisikan Hazel yang kecil itu tidak seharusnya terdengar sampai keluar. Tidak seharusnya mampu menembus ketegangan tebal yang menggantung di udara. Namun malam itu sunyi. Dan dalam kesunyian seperti itu, suara sekecil apapun bisa menjadi tanda. Arlo membeku seketika. Ia merasakan tubuhnya kaku, seperti ditarik oleh rasa takut yang paling dalam. Pak Darto ikut menahan napas, matanya melebar. Hazel menutup mulutnya cepat, menyadari kesalahannya, tetapi sudah terlambat. Di luar, suara langkah berhenti. Sepenuhnya. Lalu terdengar hembusan napas pendek, seolah seseorang tersenyum dalam gelap. Seperti seseorang yang baru saja menemukan petunjuk terakhir dari perburuan panjang. "Aku dengar sesuatu." Arlo menggenggam tangan Hazel erat, meski Hazel tidak bisa melihatnya dari balik lemari. Arlo ingin berkata sesuatu, ingin menenangkan putrinya, ingin memeluknya lebih kuat. Tetapi ia tahu suara sekecil apapun bisa mengundang malapetaka. Pak Darto bergerak pelan ke arah pintu, mengangkat linggis setinggi bahunya. Tubuhnya yang biasanya rileks kini tegang, seluruh uratnya terlihat jelas di bawah kulit tangan. Ia tidak pernah siap untuk melawan siapapun, apalagi orang asing yang mencurigakan. Namun untuk melindungi Hazel dan Arlo, ia siap bertaruh dengan apapun yang ia punya. Suara dari luar terdengar lagi. Nada suaranya berubah. Tidak lagi memanggil. Tidak lagi meminta pintu dibuka. Nada itu, kini terdengar seperti ancaman yang manis. "Aku tahu kalian di dalam." Arlo menelan ludah, seluruh tubuhnya bergetar. Pikirannya berusaha mengingat, siapa suara itu. Ia mencoba menyusun kembali wajah-wajah yang ia tinggalkan di negeri jauh. Mertua, saudara istri, teman istri, atau seseorang yang dibayar oleh mereka. Suara itu terdengar begitu dekat dengan masa lalunya yang ingin ia lupakan. Tetapi ia tidak bisa memastikan. Tiba-tiba terdengar suara benda logam jatuh di luar. Seperti seseorang menjatuhkan sesuatu dengan sengaja. Lalu suara langkah yang mendekatkan diri ke jendela. Hazel menutup matanya. Arlo memejamkan napas. Pak Darto memegang linggis semakin erat. Kemudian suara itu berkata pelan, sangat dekat dengan jendela. "Arlo." Nama itu terdengar seperti belati yang menusuk langsung ke dada Arlo. Jantungnya seakan berhenti. Pak Darto menoleh dengan kaget. Hazel menahan tangis hingga bahunya bergetar. Suara itu melanjutkan dengan nada yang dingin. "Arlo, aku tahu kau di dalam. Aku tahu kau membawa Hazel. Jangan coba sembunyi dariku." Arlo memicingkan mata, mencoba mengingat suara itu dengan pasti. Tiba-tiba bayangan masa lalunya muncul. Pertengkaran keras di dapur rumah istrinya. Suara laki-laki yang terlibat. Seseorang yang muncul untuk memihak mertuanya. Seseorang yang mengatakan dengan tegas, "Kau tidak cocok tinggal di sini. Kau membawa masalah. Kau tidak cocok untuk keluarga kami." Kini suara itu berada hanya beberapa meter dari tempat Arlo berdiri. "Aku hanya ingin mengambil apa yang bukan milikmu. Berikan Hazel. Kami akan pulang." Pak Darto tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia berteriak dari balik pintu. "Pergi dari sini. Ini rumah keluarga saya. Kamu tidak punya hak masuk." Hening. Beberapa detik berlalu. Lalu suara itu menjawab dengan nada seperti orang tertawa kecil. "Kalau begitu, aku ambil sendiri." Tiba-tiba pintu diguncang keras dari luar. Hazel menjerit kecil dan menutup mulutnya lagi. Arlo merunduk cepat ke arah lemari, memeluk Hazel erat agar ia tidak bergerak. Pak Darto berdiri di depan pintu yang bergetar hebat. Pintu kayu itu tidak akan tahan lama. Guncangan kedua membuat kusen pintu bergoyang. Guncangan ketiga membuat debu jatuh dari langit-langit. Pak Darto bertahan sekuat mungkin, menahan pintu dari dalam. Tubuhnya yang besar menekan kayu itu, tetapi pukulan dari luar semakin kuat, semakin bertenaga. "Arlo, serahkan Hazel."
Jangan bikin ini sulit. Arlo memejamkan mata, menahan amarah dan ketakutan sekaligus. Tidak, tidak, tidak. Hazel menggigil di pelukannya. Kulitnya terasa dingin seperti batu. Ia menutupi telinganya, tetapi setiap derak dari pintu terdengar seperti dunia akan runtuh. Ketika guncangan berikutnya datang, pintu itu mulai retak. Pak Darto terhuyung. Arlo semakin panik. Ia melihat sekeliling ruangan, mencari jalan keluar. Tidak ada jendela belakang. Tidak ada pintu lain. Hanya ruang kayu yang sederhana, rumah yang tidak dibangun untuk menghadapi ancaman seperti ini. Pintu itu bergetar semakin kuat. Bayangan seseorang terlihat di celah pintu. Hazel memeluk wajah Arlo. Ayah, aku takut, tolong. Arlo membalas pelukan itu. Ayah di sini. Ayah tidak biarkan siapapun ambil kamu. Tiba-tiba, dari lorong luar, terdengar suara lain. Suara langkah kaki yang berlari. Dan suara seseorang berteriak dengan keras. Hei, kau ngapain di sana? Suara itu bukan suara pengejar. Suara itu datang dari arah berbeda. Ada orang lain di luar. Seseorang yang muncul begitu saja dalam kegelapan. Langkah si pengejar berhenti. Pintu berhenti bergetar. Dan untuk pertama kalinya malam itu, siapapun yang mengejar Arlo terdengar ragu. Hening itu pecah seketika. Suara teriakan dari luar membuat seseorang yang sejak tadi mengguncang pintu berhenti. Hanya dalam 1 detik, semuanya berubah. Ketegangan yang tadinya memenuhi seluruh ruangan kini bergeser, menjadi kebingungan yang sama sekali tidak mereka harapkan. Pak Darto menahan napas. Arlo meraih Hazel lebih erat. Hazel hampir menangis lagi, namun Arlo menutup mulutnya dengan lembut sambil menggeleng perlahan. Suara langkah itu terus mendekat. Bukan langkah pengejar. Bukan pula suara yang Arlo kenali. Nada suaranya tegas, namun tidak marah. Seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Hei, aku tanya sekali lagi. Kau ngapain di depan rumah orang? Pengejar itu tidak menjawab. Tetapi suara gesekan sepatu di tanah menandakan ia bergerak sedikit ke samping. Ia seperti menimbang sesuatu. Membaca situasi baru. Menilai apakah orang yang baru datang itu ancaman bagi dirinya. Pak Darto berbisik lirih ke Arlo. Suara itu, bukan saudara saya. Mungkin warga yang lewat. Tapi jam segini tidak ada orang yang seharusnya lewat sini. Arlo mencoba mengintip melalui celah kecil di antara papan kayu. Namun gelapnya malam terlalu tebal. Ia hanya melihat cahaya samar dari senter yang masih dipegang oleh pengejar. Cahaya itu bergerak naik turun, menunjukkan kegugupan yang tiba-tiba muncul. Lalu terdengar suara itu lagi. Warga baru ya? Kok masuk malam-malam begini? Ini daerah pribadi. Kau siapa? Pengejar itu akhirnya bicara. Suaranya berubah, tidak lagi setenang sebelumnya. Aku hanya nyasar. Oh ya? Tanya suara orang baru itu. Tadi aku dengar kau teriak dan hantam pintu orang. Tidak mirip orang nyasar. Hening. Angin malam bergerak pelan di sela-sela daun, tetapi tidak ada yang bicara. Arlo menahan napas, takut suara sekecil apapun memberitahu bahwa ia ada di dalam. Pengejar itu menjawab akhirnya. Nada suaranya dingin. Bukan urusanmu. Pergi. Orang yang baru datang itu tertawa tipis. Nada tawanya santai, tetapi ada sesuatu yang lain di baliknya. Sesuatu yang membuat Arlo merasa sedikit lebih waspada daripada lega. Kalau aku tidak pergi? Tanya orang itu ringan. Kau mau apa? Langkah pengejar terdengar mundur beberapa langkah. Suasana menjadi lebih tegang daripada sebelumnya. Seperti dua binatang buas yang saling menilai dalam gelap. Namun yang membuat dada Arlo semakin sesak bukanlah pertikaian itu. Melainkan satu pikiran yang menyentak seperti petir. Apa yang dilakukan orang ketiga ini di tempat terpencil seperti ini? Pada jam seperti ini? Pak Darto tampaknya memikirkan hal yang sama. Ia menelan ludah, lalu mendekat ke Arlo, berbisik sangat pelan. Ada yang tidak beres. Dua orang asing muncul di tempat yang harusnya sepi. Arlo mengangguk. Ia merasakan sesuatu yang lebih buruk dari sebelumnya. Seseorang yang mencari Hazel sudah cukup menakutkan. Tapi kini, muncul orang lain yang entah siapa dan entah untuk apa berdiri beberapa meter dari rumah persembunyian mereka. Dari luar,
suara itu terdengar lagi. Suara orang yang baru datang. Aku hitung sampai 3. Kalau kau tidak pergi, pengejar memotong cepat. Jangan ikut campur. Orang di dalam itu, urusan saya. Arlo menutup matanya. Kata-kata itu membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Hazel menempel pada dada Arlo, sampai tubuh kecilnya bergetar. Lalu orang baru itu menjawab pelan, tetapi jelas. Urusanmu? Kenapa aku merasa ini urusan lebih besar dari yang kau bilang? Langkah mendekat. Suara sepatu menghentak tanah. Satu lagi langkah. Kemudian sesuatu terjadi. Terdengar suara gesekan cepat. Seperti seseorang menghindar. Kemudian suara tubuh besar terseret di tanah, disusul suara ranting patah. Arlo tidak bisa melihat apa yang terjadi, tetapi jelas 2 orang itu bertarung. Terdengar dentuman keras. Lalu raungan marah dari pengejar. Lalu suara orang baru itu mengerang kesakitan. Pak Darto memegang linggisnya lebih kuat, bersiap jika pintu terbuka dan salah satu dari mereka masuk secara paksa. Arlo meremas bahu Hazel. Anak itu menutup telinganya. Suara itu semakin kacau. Tubuh yang membentur tanah. Hentakan kaki. Nafas cepat. Geraman tertahan. Mereka seperti 2 orang yang tidak peduli bahwa ada keluarga ketakutan di dalam rumah. Lalu tiba-tiba, hening. Tidak ada suara. Tidak ada napas. Tidak ada langkah. Bahkan angin pun terasa mati. Pak Darto mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Arlo tidak bergerak. Arlo menarik Hazel lebih ke dalam gelap, membelakangi pintu. Sampai akhirnya, suara langkah itu muncul lagi. 1 langkah. Lalu 1 lagi. Langkah yang tenang. Langkah seseorang yang berjalan menuju pintu. Seseorang yang baru saja menang. Pak Darto bersiap, mengangkat linggis setinggi bahu. Hazel menggigit bibirnya sampai berdarah sedikit. Arlo tak berkedip, memandang pintu yang kini kembali menjadi pusat seluruh rasa takut di dunia. Kemudian, tok, tok, suara ketukan. Tenang, terkendali. Hei, kalian aman di dalam? Suaranya sama seperti orang yang tadi datang. Suara orang ketiga. Ia menunggu sebentar. Hei, tidak usah takut. Yang tadi sudah, tidak akan kembali. Arlo tidak menjawab. Tidak ada kepercayaan dalam ketenangan itu. Tidak ada jaminan. Hanya suara seseorang dalam gelap yang tiba-tiba menawarkan rasa aman. Hazel memeluk Arlo makin erat. Dan tanpa menunggu jawaban. Orang itu berkata kalimat yang membuat darah Arlo membeku untuk kedua kalinya malam itu. Aku sudah lama mencari kalian. Arlo. Kalian harus ikut aku. Ketukan di pintu itu terdengar pelan namun mantap. Tidak agresif, tidak memaksa. Justru itulah yang membuat suasana di dalam rumah kayu itu semakin mencekik. Arlo merasakan Hazel menggigil di pelukannya, tubuh kecilnya seperti kehilangan semua kehangatan. Pak Darto masih berdiri di depan pintu dengan linggis terangkat, mencoba terlihat lebih kuat dari rasa takut yang jelas mengguncangnya. Orang di luar berbicara lagi, suaranya lebih tenang daripada sebelumnya. Arlo. Kalian dengar aku, kan? Aku bukan orang yang kau kira. Ku bilang saja, aku bukan bagian dari dia. Arlo menutup matanya sejenak. Dia. Yang dimaksud pastilah pengejar pertama. Tapi pertanyaan baru muncul, lebih liar, lebih tajam. Jika orang ini bukan bagian dari pengejar itu, lalu siapa dia? Dan mengapa ia tahu nama Arlo serta Hazel? Pak Darto berbisik sambil tidak menurunkan linggisnya. Jangan jawab. Kita tidak tahu niatnya. Arlo mengangguk. Namun sebelum ia sempat memikirkan langkah selanjutnya, suara dari luar kembali terdengar. Nada suaranya berubah menjadi lebih dalam. Seperti seseorang yang sengaja menyingkirkan topeng ramahnya perlahan. Arlo, kau pikir kau satu-satunya yang ingin menjaga Hazel? Arlo tersentak. Rambut di tengkuknya berdiri. Hazel menengok ke ayahnya dengan mata merah yang penuh kebingungan. Ayah, apa yang dia bilang? Arlo menggenggam tangan Hazel, berusaha meredam ketakutan yang mulai merayap masuk lebih dalam. Suara dari luar melanjutkan. Aku sudah mengikuti kalian. Tidak seagresif orang pertama itu. Tapi aku memperhatikan. Aku menunggu waktu yang tepat. Dan sekarang aku tahu,
kalian butuh bantuan. Pak Darto hampir mendesis marah. Bantuan? Bentakan tertahannya hampir keluar. Kau buat ribut di luar. Kau datang malam-malam. Kau sebut nama mereka tanpa kami kenal. Itu bukan pertanda orang baik. Orang itu menghela napas. Tidak terdengar lelah. Lebih seperti orang yang sedang menahan kesabaran. Kalian tidak akan percaya. Aku tahu itu. Tapi setidaknya, aku bisa pastikan satu hal. Orang pertama yang mengejar kalian, dia bukan sekadar dikirim. Dia disuruh melakukan apapun untuk ambil Hazel. Apapun. Arlo merasa jantungnya turun ke perut. Hazel menyembunyikan wajah di dadanya. Pak Darto menggenggam linggis lebih kuat. Suara itu menambahkan pelan. Dan dia tidak datang sendirian. Kalimat itu membuat seluruh ruangan runtuh dalam rasa takut yang lebih dalam daripada sebelumnya. Tidak sendirian? Berarti ada lebih banyak di luar sana. Tidak diketahui berapa banyak. Tidak diketahui seberapa dekat mereka. Arlo menelan ludah, mencoba mengendalikan napasnya. Rasa gentar yang sedari tadi menempel di tulang belakangnya kini berubah menjadi ketegangan tajam yang menusuk hingga ke jantung. Hazel berbisik gemetar. Ayah, aku mau pulang, aku takut. Arlo memeluk Hazel lebih erat, menempelkan pipinya pada rambut lembut putrinya untuk menenangkan dirinya sendiri sekaligus anaknya. Tidak ada rumah yang aman sekarang. Tidak ada pulang yang bisa ia tawarkan. Pak Darto akhirnya bersuara lagi, nadanya lebih tegas. Kalau benar kau tidak jahat, kenapa tidak pergi? Kenapa tidak tunggu pagi? Kenapa memaksa bicara? Orang itu tertawa kecil. Tertawa yang tidak terdengar jahat, tapi justru seolah memendam sesuatu yang lebih dalam. Karena pagi, terlalu lama. Dan tempat ini, bukan tempat untuk berlindung. Mereka akan datang lagi. Dan ketika itu terjadi, kalian tidak punya waktu untuk lari. Lalu ia menambahkan kalimat yang membuat Arlo menegang dari ujung kaki sampai kepala. Kalian harus ikut aku sekarang sebelum tim kedua muncul di jalan depan. Arlo memandang Pak Darto. Pak Darto memandang balik, keduanya sama-sama tenggelam dalam keraguan besar. Tidak ada pilihan yang benar. Tidak ada kepastian. Hanya dua hal yang jelas. 1. Pengejar pertama jelas ingin mengambil Hazel dengan paksa. 2. Orang kedua ini, entah ingin melindungi, entah ingin memanfaatkan mereka. Di luar, langkah orang itu terdengar menjauh sedikit, seolah memberi ruang. Lalu ia bicara lagi, lebih pelan namun lebih tegas daripada sebelumnya. Aku tidak akan paksa kalian buka pintu. Tapi kalau kalian tetap di dalam, kalian akan habis sebelum fajar. Dengarkan langkah di kejauhan, Arlo. Dengar baik-baik. Mereka sudah dekat. Kalian tidak punya waktu. Arlo menahan napas. Pak Darto memicingkan mata, mencoba mendengar suara di luar. Hazel merapat pada Arlo, tubuhnya semakin kecil dalam ketakutan. Hening beberapa detik. Lalu, Arlo mendengarnya. Di kejauhan, samar, seperti suara sepatu menyentuh tanah. Lebih dari satu pasang. Ritmenya tidak teratur. Seolah beberapa orang berjalan sambil mencari arah. Bukan warga lokal. Bukan petani. Arlo menegang. Langkah-langkah itu semakin jelas. Hazel mulai menangis tanpa suara. Pak Darto menelan ludah. Suara orang di luar pintu kembali terdengar. Lembut, tetapi tegas. Arlo. Aku tidak ingin Hazel jatuh ke tangan mereka. Kau pikir mereka akan bawa dia pulang? Tidak. Mereka akan bawa dia ke tempat yang tidak bisa kau bayangkan. Aku tahu siapa yang menyuruh. Aku tahu rencana mereka. Arlo merasakan seluruh tubuhnya goyah. Hazel berkata lirih sambil terisak. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa mereka cari Hazel? Arlo tidak bisa menjawab. Dadanya sesak oleh ketakutan yang lama ia pendam. Ia tidak mengerti segalanya. Bahkan ia tidak pernah diberi kesempatan oleh keluarga istrinya untuk tahu apa yang mereka lakukan di belakangnya. Pak Darto akhirnya membisikkan sesuatu yang tidak pernah Arlo harapkan. Kalau dia benar tentang langkah-langkah itu, kita harus putuskan sekarang. Tetap atau keluar. Kalau kita tunggu, kita mati di tempat. Langkah-langkah dari kejauhan kini terdengar lebih dekat. Lebih berat. Lebih banyak. Orang di luar pintu berkata lagi.
Arlo, buka pintunya. Sekarang. Percaya padaku, untuk malam ini saja. Arlo memejamkan mata. Hazel menggenggam bajunya dengan erat. Di luar, langkah-langkah itu mendekat, bergerak cepat ke arah rumah. Waktu benar-benar hampir habis. Arlo mengambil napas paling panjang dalam hidupnya. Dan meraih gagang pintu. Arlo berdiri mematung di depan pintu kayu itu. Tangannya menggenggam gagang besi yang dingin, namun jari-jarinya tidak bergerak. Rasanya seluruh dunia berputar pelan, seperti memberi kesempatan terakhir sebelum semuanya berubah selamanya. Di belakangnya, Hazel memegangi baju ayahnya kuat-kuat, tubuh kecil itu bergetar tanpa henti. Pak Darto ada di samping Arlo, masih memegang linggis, siap menerjang apapun yang menunggu di luar. Arlo menarik napas panjang. Ia bukan sedang memilih siapa yang bisa dipercaya. Ia sedang memilih bagaimana mempertahankan hidup Hazel. Dari luar, suara ketukan lembut kembali terdengar. Tidak keras. Justru terlalu lembut dibanding situasi yang semakin mencekam. Arlo, ini saatnya. Arlo memutar gagang pintu perlahan. Suara, klik, terdengar sangat jelas. Seperti petir kecil yang membelah ruang hening. Pintu terbuka pelan. Cahaya rembulan menyorot masuk, menyingkap sosok yang sudah menunggu di teras. Seorang pria tinggi, berjaket hitam tipis, rambut coklat kusut dan mata abu-abu yang tampak kelelahan. Wajahnya tidak menyeramkan, tapi ada sesuatu yang tersembunyi dalam sorot matanya. Sesuatu yang Arlo belum mengerti. Sesuatu yang tidak langsung menunjukkan bahaya, namun juga tidak sepenuhnya aman. Pria itu mengangkat kedua tangannya perlahan, menunjukkan bahwa ia datang tanpa senjata. Akhirnya kau buka juga, Arlo. Arlo menahan Hazel di belakangnya. Siapa kau? Dan kenapa tahu nama kami? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh ke jalan setapak yang gelap di belakangnya. Kita tidak punya waktu untuk penjelasan panjang. Dengar, Arlo mencoba menyimak, dan mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Langkah-langkah itu sudah jauh lebih dekat. Tidak hanya satu atau dua orang. Lebih banyak. Irama langkahnya berbeda. Berat, tegas. Orang-orang itu jelas bukan warga desa. Dan mereka bergerak dengan pola seperti sedang menyisir area. Pria itu kembali menatap Arlo. Mata abu-abunya tampak serius. Aku datang bukan untuk menyakitimu. Bukan untuk ambil Hazel. Aku datang untuk memastikan kalian tidak ditangkap malam ini. Kalau kau mau bertahan, dengarkan aku. Kita harus bergerak. Sekarang juga. Pak Darto menarik Arlo sedikit, membisik panik. Arlo, aku tidak kenal orang ini. Tapi langkah di luar itu, banyak. Terlalu banyak. Kita tidak bisa lawan. Linggis tidak cukup. Hazel menarik ujung baju Arlo dengan tangan kecilnya yang gemetar. Ayah, siapa mereka? Kenapa mereka cari Hazel? Arlo berlutut sebentar, menatap putrinya yang ketakutan. Ia mengusap rambut Hazel dengan lembut, mencoba memberi kekuatan yang bahkan ia sendiri tidak punya. Hazel, ayah akan jaga kamu. Kita harus pergi dari sini. Ayah sama sekali tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Hazel mengangguk kecil, meski matanya penuh air. Arlo berdiri lagi, menatap pria di teras itu. Oke, katakan rencanamu. Pria itu bergerak cepat mendekat. Suaranya diturunkan menjadi bisikan. Ada jalan kecil di belakang rumah ini. Jalur itu mengarah ke sungai. Kita harus ambil perahu kecil yang kutinggalkan di sana. Dari sungai itu, kita turun mengalir ke arah selatan. Mereka tidak bisa menyisir air secepat mereka menyisir daratan. Pak Darto menatap pria itu tajam. Masalahnya, bagaimana kami tahu kau tidak jebak kami di sana? Pria itu memandang Pak Darto balik, dan untuk pertama kalinya ia membuka sedikit dirinya. Kalau aku ingin mengkhianati kalian, aku tinggal biarkan mereka masuk. Kau kira mereka butuh waktu lama menghancurkan pintu desa seperti ini? Seolah memberi jawaban, terdengar suara ranting patah dari arah jalan. Suara berat. Langkah besar. Semakin dekat. Arlo menelan ludah. Hazel menggenggam ayahnya semakin erat. Pria itu melanjutkan cepat. Apapun yang kalian pilih, waktunya hanya beberapa detik. Tinggal atau ikut. Mereka sudah dekat. Dan mereka tidak akan bicara panjang.
Mereka hanya punya satu tujuan. Arlo merasakan napasnya hilang sesaat. Kata-kata pria itu menusuk seperti kebenaran pahit yang tidak bisa ia hindari. Hanya Hazel. Di luar, suara semakin jelas. Ada bisikan dalam bahasa asing. Ada gesekan logam. Ada langkah serempak. Arlo tahu, jika ia menutup pintu dan tetap di dalam, semua akan berakhir malam ini. Ia juga tahu, mempercayai orang asing ini penuh risiko. Namun risiko apapun lebih kecil daripada kehilangan Hazel. Arlo mengangguk pelan. Baik, kami ikut. Hazel merapat pada Arlo. Pak Darto menurunkan linggi sedikit, meski wajahnya tetap tegang. Pria itu mengangguk cepat dan memberi isyarat dengan tangan. Ikuti aku. Tapi jangan keluar lewat depan. Kita ambil pintu belakang. Mereka sudah hampir di halaman depan. Arlo membawa Hazel menuju pintu belakang, melewati dapur kecil Pak Darto. Pria asing itu berjalan di depan, sigap namun tidak membuat suara. Pak Darto mengikuti belakang mereka. Saat mereka hendak membuka pintu belakang, suara berat menghantam pintu depan dari luar. Pintu bergetar keras. Hazel menahan jeritannya. Pukulan kedua mengguncang seluruh rumah. Arlo menarik Hazel lebih erat. Pak Darto menahan napas. Pria asing itu berbisik cepat. Jangan lihat ke belakang. Lari secepat mungkin ke arah sungai. Jangan berhenti walau ada suara apapun. Pukulan ketiga datang. Pintu depan mulai retak. Pria itu membuka pintu belakang dengan cepat. Cahaya rembulan membanjiri ruang sempit itu. Lari. Arlo, Hazel, dan Pak Darto menerobos keluar, menyusuri jalur tanah sempit di antara semak. Udara malam terasa sangat dingin, menusuk kulit dan membuat napas terasa pendek. Di belakang mereka, pintu depan akhirnya jebol, teriakan asing terdengar. Lalu suara langkah berat masuk ke dalam rumah. Arlo menoleh sedikit, dan untuk sesaat ia melihat sosok-sosok gelap memadati pintu depan. Banyak, lebih banyak dari yang ia bayangkan. Hazel menjerit kecil. Arlo langsung mengangkatnya, berlari sekuat yang ia bisa. Pak Darto terengah-engah di belakang, namun tetap berlari. Pria asing itu berlari di depan, memandu mereka. Jalan ini memutar sedikit, tapi lebih aman. Terus ikuti aku. Sungainya sudah dekat. Namun sebelum mereka mencapai tikungan terakhir, sebuah suara keras menggema dari arah belakang. Bukan langkah. Bukan teriakan. Lebih seperti suara logam besar yang dilempar ke tanah. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Arlo mempercepat larinya. Hazel menutup wajah di dada ayahnya. Pak Darto hampir terpeleset namun tetap berlari. Pria asing itu berkata pelan namun tegas. Jangan berhenti. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Arlo tidak tahu apa yang menunggu di sungai. Ia tidak tahu apakah bisa percaya pada pria ini. Ia tidak tahu mengapa banyak orang mencari Hazel. Yang ia tahu hanya satu. Ia harus menjaga Hazel tetap hidup. Dan malam itu, sungai bukan sekadar jalan keluar. Sungai adalah satu-satunya harapan. Udara malam terasa semakin lembab ketika Arlo, Hazel, Pak Darto, dan pria asing itu berlari menembus semak-semak menuju sungai. Daun-daun basah mengusap wajah dan lengan mereka, meninggalkan jejak dingin bagaikan peringatan bahwa apapun yang mengejar mereka tidak jauh di belakang. Pria asing itu berlari paling depan, gerakannya cepat namun tetap terkontrol. Arlo menyadari bahwa pria itu bukan orang biasa. Setiap langkahnya seolah sudah mengenal medan ini. Setiap tikungan ia ambil tanpa ragu, tanpa menoleh, tanpa bertanya. Seperti seseorang yang sudah mempelajari jalur pelarian ini sebelum malam ini terjadi. Arlo menggenggam Hazel lebih kuat. Hazel menyembunyikan wajahnya di dada ayahnya, napasnya cepat dan panas oleh ketakutan. Rambutnya yang lembut berkibar di leher Arlo ketika angin malam mengejar mereka. Ayah, mereka masih mengejar kita? Tanya Hazel dengan suara kecil yang bergetar. Iya, sayang. Tapi ayah ada di sini. Kita akan selamat. Pegang ayah erat-erat. Ya. Hazel mengangguk meski suaranya hampir hilang. Pak Darto berlari tepat di belakang Arlo, wajahnya pucat namun penuh tekad. Orang itu, dia benar. Mereka datang banyak sekali. Aku dengar langkahnya barusan. Jauh lebih dari 5 atau 6 orang.
Arlo tidak berani menoleh. Ia tahu itu benar. Ia bisa merasakan getaran halus di tanah, seolah belasan orang sedang menyisir dengan cepat. Pria asing itu berhenti tiba-tiba di dekat tebing kecil. Arlo hampir menabraknya. Kita hampir sampai. Perahu ada di bawah sana. Kita harus turun jalur curam ini. Hati-hati. Hazel mengangkat wajahnya sedikit. Matanya membulat saat melihat sungai gelap yang mengalir di bawah mereka. Suaranya penuh ketakutan. Ayah, kita lewat sana? Arlo mengangguk dan mencoba tersenyum. Iya. Itu jalan kita keluar. Sungai itu tidak besar, tapi cukup deras. Arusnya berkilau tipis dalam cahaya rembulan. Di tepi sungai, hampir tersembunyi di balik semak, ada sebuah perahu kayu kecil. Perahunya terlihat tua, namun masih utuh. 2 dayung diletakkan di dalamnya. Sebelum mereka mulai turun, suara dari arah belakang tiba-tiba menggelegar. Ia di sini. Cari anaknya. Arlo merasakan jantungnya berhenti selama 1 detik. Pak Darto hampir kehilangan keseimbangan. Hazel mencengkeram leher ayahnya lebih erat. Pria asing itu berbisik cepat. Turun sekarang. Jangan lihat ke belakang. Arlo memegang Hazel erat-erat dan mulai turun jalan tanah yang licin itu. Ranting kering patah di bawah kakinya. Separuh tanah bergerak turun, membuat langkahnya goyah. Arlo menahan napas. Jika ia jatuh, Hazel bisa terluka. Pria asing itu membantu dari depan, mengulurkan tangan untuk menahan Hazel sebentar sebelum memandu Arlo turun lebih aman. Setelah menginjak tanah basah dekat sungai, Arlo buru-buru memasukkan Hazel ke dalam perahu. Hazel duduk, memeluk lututnya, berusaha tidak menangis. Arlo bisa melihat air matanya jatuh satu-satu tanpa suara. Pak Darto turun terakhir, hampir tergelincir namun berhasil bertahan. Ia memegang sisi perahu agar tidak hanyut terbawa arus. Di atas tebing, suara langkah semakin banyak. Cahaya lampu senter mulai terlihat menembus semak-semak. Suara berat, napas kasar, dan perintah tegas bahasa asing menggema di udara malam. Hazel memandang ke atas dengan mata yang penuh ketakutan. Mereka lihat kita. Pria asing itu masuk ke perahu setelah Arlo. Ia duduk di ujung depan, mengambil dayung. Arlo mengambil dayung lainnya. Siap? Tanya pria itu, matanya tajam. Arlo mengangguk. Pak Darto masuk dan duduk di tengah, mencoba menyeimbangkan perahu. Beberapa detik kemudian, sosok-sosok gelap mulai muncul di atas tebing. Lampu senter menyilaukan mata Arlo. Teriakan keras terdengar. Di sana, mereka turun ke sungai. Hazel terisak ketakutan. Ayah! Arlo langsung mendayung sekuat tenaga. Pria asing itu juga mendayung di sisi lain. Perahu mulai bergerak, meski pelan, menembus arus yang gelap. Tapi di belakang mereka, para pengejar mulai menuruni tebing. Beberapa di antara mereka tidak peduli licin atau terjalnya jalur. Mereka turun dengan cepat. 2 orang tergelincir, namun tetap bangkit. Mereka hanya butuh beberapa detik untuk tiba di tepi sungai. Arlo mendayung lebih keras. Lengan dan bahunya terasa seperti mau meledak. Hazel menutup wajahnya, menangis namun berusaha tidak mengeluarkan suara keras. Pak Darto memandang ke arah para pengejar dengan mata penuh ngeri. Mereka akan sampai sungai dalam hitungan detik. Perahu akhirnya menjauh beberapa meter dari tepi. Arlo merasakan sedikit harapan. Namun harapan itu langsung runtuh ketika salah satu pengejar mengangkat sesuatu dari punggungnya. Sebuah alat seperti pelontar tali. Ia mengarahkannya ke perahu. Arlo menahan napas. Hazel memeluk lututnya erat-erat. Pria asing itu langsung berdiri sedikit, bersiap menerima apapun yang terjadi. Turunkan badan kalian. Dia mau tembakan pengait. Arlo langsung menunduk dan memeluk Hazel agar tubuh kecil itu terlindungi. Pria asing itu menyoraki Pak Darto. Pak Darto, jatuhkan tubuhmu ke sisi kiri perahu. Sekarang, Pak Darto mengikuti. Pengejar itu menarik pelatuk. Suara letupan kecil terdengar. Tali panjang melesat di udara, berkilau di bawah cahaya rembulan, meluncur lurus ke arah perahu. Hazel menutup mata. Arlo menahan napas. Pengejar itu hampir mendapatkan mereka. Namun, pada detik terakhir,
Perahu mereka terseret arus deras yang tiba-tiba muncul dari tikungan sungai. Arlo bahkan hampir terlempar. Perahu oleng keras ke kanan. Tali pengait itu meleset beberapa sentimeter dari ujung perahu dan jatuh ke air, terseret arus tanpa bisa ditarik kembali. Pengejar itu berteriak frustrasi. Perahu melesat maju terbawa arus. Hazel akhirnya membuka mata dan segera memeluk Arlo erat-erat. "Ayah, kita selamat?" tanya Hazel dengan suara kecil, masih penuh ketakutan. Arlo memeluk Hazel, menahan napas tercekat. "Untuk saat ini, iya, sayang." Pria asing itu duduk kembali, wajahnya serius namun sedikit lega. Mereka tidak akan bisa mengejar lewat sungai. Arus di tikungan berikutnya terlalu kuat. Kita punya waktu. Sedikit saja, tapi cukup untuk menjauh. Pak Darto masih terengah-engah, memegang sisi perahu agar tidak terbalik. "Arlo, apa yang baru saja terjadi?" Arlo tidak menjawab, karena ia tahu satu hal yang lebih penting dari jawaban itu. Pria asing ini tidak datang karena kebetulan. Tidak mungkin. Ia datang karena sudah tahu sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengejar. Sesuatu yang berkaitan dengan Hazel. Kesunyian tiba-tiba terasa berat. Lalu pria asing itu membuka suara dengan nada yang sangat pelan. "Arlo, hal yang tidak ingin kau dengar sejak awal mungkin waktunya disampaikan. Hazel bukan dicari karena kalian kabur. Mereka mencari Hazel karena sesuatu yang jauh lebih besar dari itu." Arlo menatap pria itu, jantungnya serasa berhenti. Hazel menatap ayahnya bingung. Pria asing itu melanjutkan, "Tenang, aku akan jelaskan. Tapi bukan di sini. Tidak sekarang. Kita harus sampai ke tempat aman dulu." Arlo hanya mampu memeluk Hazel lebih erat, sementara sungai membawa mereka menjauh dari bahaya, sekaligus mendekat pada kebenaran yang selama ini disembunyikan. Arus sungai semakin kuat, menyeret perahu mereka memasuki bagian sungai yang lebih lebar dan gelap. Pepohonan besar menjulang di kiri dan kanan, menciptakan lorong bayang-bayang yang bergerak mengikuti aliran air. Suara jangkrik masih terdengar, tetapi malam seperti menahan napas setelah pengejar tadi gagal menangkap mereka. Hazel duduk di pangkuan Arlo, kepalanya disandarkan di dada ayahnya. Meskipun tubuh kecil itu gemetar, ia mencoba tetap tenang. Sesekali ia menatap wajah Arlo, seolah memastikan ia masih berada di sisi ayahnya. "Ayah, kita benar-benar jauh dari mereka?" tanya Hazel lirih. Arlo mengusap punggung Hazel dengan lembut. "Untuk sekarang, kita aman, sayang." Namun Arlo tidak benar-benar yakin. Belasan pertanyaan yang tidak pernah terjawab berkumpul di kepalanya. Tentang siapa para pengejar itu? Dari mana mereka tahu Hazel ada di Indonesia? Dan terutama, mengapa mereka mencarinya dengan begitu terobsesi? Pak Darto masih duduk terengah-engah, tangannya memegangi sisi perahu agar tetap seimbang. Napasnya perlahan mulai stabil, namun wajahnya masih pucat. "Aku tidak pernah lihat orang-orang seperti itu," kata Pak Darto dengan suara lemah. "Bukan orang biasa. Cara mereka bergerak, jumlahnya, alat-alat mereka, ini bukan urusan yang bisa dihadapi desa seperti kami." Arlo menoleh pada pria asing yang duduk di bagian depan perahu. Pria itu mendayung perlahan, menjaga perahu agar tidak terseret terlalu dekat ke batu-batu sungai. Cahaya rembulan memantulkan garis tegas di wajahnya. Arlo akhirnya membuka suara. "Kau bilang akan jelaskan, setelah kita aman. Sekarang kita sudah cukup jauh. Aku ingin tahu, siapa mereka? Dan kenapa Hazel jadi target mereka?" Pria itu menghela napas panjang. Seakan beban yang ia pikul jauh lebih berat daripada yang terlihat. Namun ia tidak langsung menatap Arlo. Ia terus menatap ke depan, memantau arus sungai. "Sebelum aku jelaskan, aku ingin pastikan satu hal," katanya pelan. "Kau percaya bahwa aku di pihak kalian?" Arlo ingin menjawab cepat, tetapi ia menahan diri. Ia menatap Hazel yang sedang meringkuk di dadanya. Kemudian menatap pria asing itu lagi. Lalu air sungai yang gelap. Akhirnya Arlo berkata perlahan, "Aku tidak tahu siapa kau. Aku tidak tahu tujuanmu. Tapi satu hal jelas, kalau kau berniat jahat, kau bisa biarkan mereka menangkap kami tadi. Jadi, untuk sekarang, aku percaya. Tapi beritahu aku apa yang harus aku tahu." Pria itu akhirnya berhenti mendayung.
Perahu meluncur perlahan, mengikuti arus. Ia menunduk sebentar, seolah merangkai pikiran. "Namaku Elliot," katanya akhirnya. "Aku, dulunya bekerja untuk pihak yang sama dengan orang-orang yang mengejar kalian." Arlo merasakan dadanya menegang. Hazel menggenggam bajunya lebih erat. Elliot melanjutkan. "Tapi aku keluar, setelah tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan." Pak Darto menaikkan alisnya. "Jadi kau mata-mata mereka?" Elliot menggeleng perlahan. "Bukan mata-mata. Lebih tepatnya, aku seseorang yang melihat terlalu banyak hal yang tidak seharusnya kulihat. Dan sejak saat itu, aku dikejar seperti kalian." Arlo berusaha menahan amarah yang tiba-tiba muncul. Jika dia memang mantan dari kelompok itu, apakah ini berarti ia juga pernah berperan dalam usaha mencari Hazel? Namun Hazel memegang tangan Arlo dan berkata pelan, "Ayah, jangan marah dulu, dia bantu kita." Arlo menghela napas. Ia tidak boleh kehilangan akal. "Jadi," tanya Arlo, "mereka mengejar Hazel, karena apa?" Elliot menatap Hazel sesaat. Ada sesuatu di matanya. Rasa iba, rasa khawatir, dan rasa bersalah. "Hazel bukan anak sembarangan, Arlo." Arlo terdiam. Elliot melanjutkan. "Keluarga istrimu, mereka bukan keluarga biasa. Mereka terlibat dalam organisasi besar yang bekerja di balik banyak hal, keuangan, politik, bahkan eksperimen tertentu. Mereka menyimpan data, rahasia, seluruh rencana masa depan mereka. Dan hanya ada satu orang yang mereka percayai untuk memegang akses terbesar itu." Arlo menegang. Kata-kata itu terdengar terlalu besar, terlalu asing. "Istriku?" tanya Arlo lirih. Elliot menggeleng. "Bukan istrimu. Lalu siapa?" Elliot menatap Arlo lama, kemudian menatap Hazel. "Hal." Arlo hampir kehilangan kemampuan bernapas. Pak Darto menatap Elliot dengan wajah tercengang. Hazel menatap semua orang bingung. "Kenapa Hazel?" Elliot berbicara pelan, namun tegas. "Karena di dalam sistem mereka, di dalam pengamanan data yang mereka bangun, ada satu kode identifikasi yang tidak bisa dibuka oleh siapapun, kecuali orang yang memiliki pola biologis tertentu. Pola yang sangat langka. Pola yang diwariskan." Arlo mencoba memahami. "Pola biologis? Warisan? Apa maksudmu?" Elliot menghela napas panjang. "Darah, Arlo. Struktur genetik. Hazel memiliki sesuatu yang mereka butuhkan untuk mengakses seluruh aset dan rahasia organisasi itu." Arlo menatap Hazel, seolah baru pertama kali melihatnya. Hazel hanya memandang balik dengan mata bulat yang penuh kebingungan. "Hazel hanya anak kecil," kata Arlo dengan suara gemetar. "Dia tidak seharusnya jadi bagian dari semua ini. Bagaimana mereka bisa?" Elliot menatap Arlo dengan mata serius. "Karena mereka tahu, sejak Hazel lahir. Mereka tahu siapa ibumu Hazel. Mereka tahu keluarganya membawa garis genetik itu. Dan mereka menganggap Hazel adalah kunci." Arlo memejamkan mata. Semua mulai terasa masuk akal. Mengapa ia diusir? Mengapa ia tidak pernah diberi akses pada kehidupan keluarga istrinya? Mengapa mereka begitu tertutup? Mengapa istrinya menjauh? Mengapa mertuanya marah besar dan memaksa Hazel dibawa kembali? Karena Hazel bukan cucu mereka. Hazel adalah akses. Arlo menelan ludah, merasa mual. "Jadi, mereka ingin menggunakan Hazel?" Elliot mengangguk. "Bahkan jika itu berarti memaksa." Hazel menggenggam tangan Arlo dan berbisik takut. "Ayah, mereka mau ambil Hazel?" Arlo menarik Hazel ke pelukannya, memeluknya sekuat mungkin. "Tidak ada yang akan ambil kamu. Tidak ada." Elliot menatap Arlo. "Dan itulah kenapa aku datang malam ini. Karena kelompok yang mengejarmu, bukan hanya keluarga istrimu. Ada orang-orang lain dalam organisasi yang berebut kekuasaan. Mereka ingin Hazel sebelum kelompok lain mendapatkannya." Arlo merasa kepalanya berat. "Jadi mereka bukan satu kelompok?" Elliot mengangguk. "Ada faksi-faksi yang bersaing. Dan itu membuat keadaan semakin bahaya. Karena semua pihak ingin Hazel untuk alasan yang berbeda." Pak Darto menyentakkan dagunya. "Lalu kenapa kau membantu kita? Apa untungmu?"
Elliot memandang sungai gelap itu sebentar sebelum menjawab. Karena aku tahu apa yang terjadi pada anak-anak lain sebelum Hazel. Dan aku tidak akan biarkan itu terjadi lagi. Arlo merasakan hawa dingin yang berbeda menjalar di punggungnya. Bukan dari sungai. Bukan dari udara malam. Dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Namun sebelum Arlo bisa bertanya lebih jauh. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh lembut. Elliot langsung menoleh cepat. Wajahnya berubah pucat. Pegang perahu. Sungainya masuk ke wilayah jeram. Kita harus bertahan. Perahu mulai berguncang. Arus menjadi semakin deras. Hazel menjerit dan memeluk Arlo. Pak Darto jatuh menahan tepi perahu. Elliot berteriak. Bersiap. Kita harus melewati bagian paling berbahaya sungai malam ini. Arlo memeluk Hazel erat, berpegangan pada perahu yang bergetar hebat. Dan sungai pun menelan mereka lebih dalam ke arus hitamnya. Arus sungai berubah liar seolah mendapat tenaga dari kegelapan malam. Permukaan air mendidih, menyemburkan buih putih yang menyala samar di terpa cahaya bulan. Perahu kecil mereka terombang-ambing, kadang terangkat, kadang terjun menukik seperti hendak ditelan oleh arus yang mengamuk. Hazel menjerit dan memeluk Arlo semakin erat. Tubuh kecilnya bergetar hebat. Suara jeram bergemuruh, menenggelamkan suara jangkrik maupun hembusan angin malam. Hanya gelegar air dan detak jantung panik yang memenuhi udara. Ayah, aku takut. Teriak Hazel sambil menutup wajah di dada Arlo. Pegang ayah, Hazel. Pegang kuat-kuat. Arlo memeluk Hazel seolah dunia akan runtuh kapan saja. Perahu menghantam batu besar. Dentumannya bergema di seluruh sungai. Pak Darto terlempar ke samping dan hampir keluar perahu. Namun Elliot sigap menangkap bajunya dan menariknya kembali. Jangan jatuh. Kalau kau masuk air malam ini, kau tidak akan kembali. Teriak Elliot. Pak Darto termangu, wajahnya ketakutan, tapi ia mengangguk. Tangannya mencengkeram pinggiran perahu sambil gemetar. Arlo berusaha menjaga keseimbangan. Ia memegang Hazel dengan satu tangan dan pegangan perahu dengan tangan lainnya. Setiap ayunan perahu membuatnya kehilangan pijakan, membuatnya merasa seolah perahu bisa terbalik kapan saja. Elliot mendayung dengan kekuatan luar biasa. Tubuhnya bergerak cepat, matanya fokus ke depan, membaca setiap gerakan air. Sisi wajahnya penuh percikan air, namun ia tidak menunjukkan rasa panik sedikitpun. Tahan, kita sudah hampir melewati bagian pertama jeram. Tahan sedikit lagi, teriak Elliot sambil memutar dayung. Arlo melihat ke depan. Air turun membentuk kemiringan curam. Seperti tangga air yang menggulung ke bawah tanpa rasa ampun. Jika mereka salah sedikit saja, perahu bisa tersangkut batu atau terbalik. Hazel yang masih memeluk Arlo terisak. Ayah, apa kita akan jatuh? Tidak, sayang. Ayah di sini. Ayah tidak akan biarkan itu terjadi. Tapi Arlo sendiri tidak yakin. Ketika perahu mulai turun menuruni kemiringan itu, dunia seperti terbalik untuk sesaat. Perahu meluncur dengan kecepatan mengerikan, air menghantam seperti pecahan kaca dingin. Arlo memejamkan mata, menahan Hazel di dadanya sekuat mungkin. Elliot mengarahkan dayung ke samping. Pegang apapun yang bisa kalian pegang. Jangan berdiri, jaga pusat berat perahu. Perahu bergoyang keras, miring ke kiri, kemudian memutar ke kanan, seolah arus berusaha melempar mereka. Pak Darto berdoa terbata-bata. Ya Tuhan, ya Tuhan. Arlo mengabaikan rasa sakit di lengannya yang seolah hampir patah akibat mencengkeram perahu terlalu kuat. Ia hanya fokus pada Hazel, memastikan anak itu tidak terlepas dari pelukannya. Perahu kembali menghantam batu besar. Bunyi kayu retak terdengar. Arlo menoleh cepat. Perahu pecah. Elliot melihat retakan itu. Retaknya kecil. Kita masih bisa bertahan. Jangan panik. Yang penting bertahan sampai sungai melebar. Hazel menahan tangis. Ayah, perahu pecah. Tidak apa-apa, Hazel. Ayah pegang kamu. Kita akan keluar dari sini. Kita pasti keluar. Arus menyeret perahu lebih cepat, seolah ingin menelan mereka habis. Deru air menelan seluruh suara lain, membuat dunia seolah terdiri dari air dan ancaman. Namun perlahan, suara gemuruh mulai mereda. Arus melambat. Perahu berhenti terpental,
mulai bergerak lurus meski masih cepat. Hazel membuka mata pelan, memastikan dadanya masih terasa hangat oleh pelukan ayahnya. "Ayah, kita sudah selesai?" "Belum. Tapi bagian terburuknya sudah lewat," jawab Elliot sambil menarik napas panjang. "Kalian hebat. Kita berhasil melewati jeram itu." Pak Darto terkulai di tengah perahu. "Aku hampir mati tadi." Elliot mencoba tersenyum kecil. "Tapi kau tidak mati. Itu yang penting." Arlo akhirnya bisa menarik napas lebih panjang. Lengan dan bahunya terasa terbakar, namun hatinya sedikit lega. Hazel memandang ke sekeliling, matanya masih berkaca-kaca, tetapi ketakutannya mulai mereda. Sungai kini lebih tenang, lebih lebar. Arusnya tetap cepat, namun tidak lagi mengguncang perahu. Di kiri dan kanan, hutan masih lebat, tetapi cahaya bulan lebih jelas menembus pepohonan. Kabut tipis menggantung di atas air, membuat sungai tampak seperti lorong dunia lain. Setelah beberapa menit hening, Arlo akhirnya berkata, "Elliot, kau bilang tadi ada hal lain yang belum kau ceritakan. Tentang anak-anak lain. Apa maksudmu?" Elliot berhenti mendayung. Perahu kini sepenuhnya mengikuti arus. Ia menatap air sebentar, lalu mengangkat wajah dan berbicara pelan, seolah setiap kata terlalu berat untuk keluar. "Arlo, Hazel bukan satu-satunya anak yang mereka incar selama ini. Sebelum Hazel lahir, sudah ada beberapa anak lain yang dianggap memiliki pola genetik serupa. Mereka semuanya diambil." Arlo memeluk Hazel lebih erat, darahnya serasa berhenti mengalir. "Diambil? Apa maksudmu diambil?" Elliot tidak langsung menjawab. Ia menatap Arlo dan Hazel bergantian. Sorot matanya menyimpan luka yang lebih tua dari malam itu. "Mereka tidak pernah kembali, Arlo." Perahu bergoyang halus, tetapi ucapan Elliot membuat dunia seolah berhenti bergerak. Hazel memandang ayahnya dengan wajah bingung. "Ayah, apa maksudnya tidak kembali?" Arlo menelan ludah. Ia harus tetap tegar di depan Hazel. Elliot melanjutkan, suaranya rendah dan berat. "Dan Hazel adalah kandidat terakhir yang tersisa. Satu-satunya yang benar-benar cocok dengan kode mereka. Satu-satunya yang mereka butuhkan untuk membuka akses penuh organisasi itu." Arlo menegang. Kata-kata itu terasa terlalu besar, terlalu kelam. Tapi Elliot belum selesai. "Arlo, ada alasan lain kenapa mereka ingin Hazel. Sesuatu yang lebih buruk dari sekadar akses rahasia." Arlo memandangnya penuh tekanan. "Apa alasannya?" Elliot menghela napas dan berkata, "Mereka tidak hanya ingin membuka sistem. Mereka ingin memastikan kunci itu tidak jatuh ke tangan siapapun selain mereka. Dan itu berarti Hazel tidak boleh hidup setelah mereka selesai menggunakannya." Arlo merasakan tubuhnya membeku. Pak Darto menutup mulut dengan tangan, ngeri. Hazel memandang ayahnya, tidak mengerti, tetapi merasakan kecemasan besar. "Ayah, mereka ingin Hazel?" Arlo memegang pipi Hazel dengan kedua tangannya. "Tidak, sayang. Tidak ada yang akan menyentuh kamu. Ayah ada di sini. Ayah akan lindungi kamu sampai apapun yang terjadi." Namun sebelum Arlo bisa menenangkan Hazel sepenuhnya, tiba-tiba Elliot mengangkat tangan memberi isyarat diam. Arlo menoleh. Pak Darto menahan napas. Hazel membeku. Di kejauhan, di sisi sungai yang gelap menuju tikungan berikutnya, terdengar suara lain. Bukan arus. Bukan hewan hutan. Suara mesin kecil. Mesin perahu. Elliot bergumam pelan, hampir seperti kutukan. Mereka juga turun lewat sungai. Arlo merasakan ngeri menyusup lagi ke tulang belakangnya. Elliot menggenggam dayung. "Pegang Hazel erat, Arlo." Arlo bersiap. Pak Darto menoleh panik. "Apa mereka sudah sejauh ini?" Elliot menjawab dengan suara yang sangat tegas. "Mereka tidak akan berhenti sampai Hazel berada di tangan mereka. Dan kita harus siap, karena pertemuan berikutnya tidak akan semudah tadi." Perahu kecil mereka terus terbawa arus. Sementara dari kegelapan tikungan sungai, suara mesin semakin mendekat. Pagi itu, kabut perlahan mengangkat dari atas sungai yang telah menjadi saksi pertempuran terakhir mereka. Cahaya matahari pertama menembus kanopi hutan, jatuh lembut seperti tirai emas yang menenangkan segala ketegangan yang tersisa. Angin membawa aroma basah tanah dan dedaunan,
Seolah alam sendiri ingin memastikan bahwa semua luka yang terjadi semalam akhirnya mendapat ruang untuk sembuh. Arlo berdiri di tepi pemukiman kecil yang tersembunyi jauh di pelosok. Di belakangnya, bangunan-bangunan kayu berdiri tenang, sederhana namun kokoh. Disinilah keluarga Cipta dulu pernah tinggal. Tempat yang Elliot yakini bisa menjadi awal baru bagi Hazel dan Arlo, setelah malam panjang penuh ancaman yang hampir merenggut segalanya. Hazel berlari kecil keluar dari salah satu rumah, rambutnya yang masih lembab setelah mandi pagi memantulkan cahaya matahari. Senyumnya merekah luas, membuat Arlo merasakan sesuatu yang sangat lama ia rindukan. Ketenangan. Hazel tampak jauh berbeda dibandingkan beberapa hari terakhir. Tidak ada lagi ketakutan yang membayangi matanya. Tidak ada lagi malam-malam penuh mimpi buruk. Ayah, lihat, aku dapat bunga. Hazel menunjukkan bunga tropis berwarna merah muda yang ia petik dari halaman belakang. Indah sekali, Hazel. Jawab Arlo sambil berjongkok dan mengusap kepala putrinya. Ia menatap bunga itu seolah menatap harapan yang tumbuh baru. Elliot muncul dari rumah lain sambil membawa 2 cangkir minuman hangat. Ia menyerahkannya kepada Arlo. Pagi yang panjang tadi ya? Kau tidak tidur semalaman. Arlo mengangguk. Sulit tidur setelah semua kejadian. Tapi melihat Hazel berlari seperti itu sudah cukup menenangkan. Elliot memandang Hazel, lalu kembali menatap Arlo dengan senyum yang samar. Kalian berdua selamat. Itu yang paling penting. Arlo menatap hutan di kejauhan. Jalur sungai yang semalam terasa seperti mimpi buruk ini, hanya terlihat seperti derayan air tenang yang mengalir apa adanya. Tempat itu tidak lagi menakutkan. Tidak lagi membawa bayang-bayang hitam. Semuanya telah selesai. Organisasi itu, orang-orang yang mengejar mereka, semua sudah dihentikan oleh pasukan gabungan yang Elliot hubungi begitu mereka tiba di titik aman. Bertahun-tahun rahasia gelap yang disimpan oleh kelompok itu akhirnya terungkap. Dokumen, data, testimoni dari beberapa orang korban yang berhasil diselamatkan. Semua kini berada di tangan pihak berwenang. Tidak ada lagi yang akan memburu Hazel. Tidak ada lagi yang akan mencoba memanfaatkan kode genetiknya untuk hal-hal yang hanya dipahami oleh orang yang sudah kehilangan nurani. Pak Darto duduk di kursi bambu tak jauh dari mereka. Meski wajahnya masih menunjukkan sedikit letih, sorot matanya penuh rasa syukur. Aku masih tidak percaya kita benar-benar keluar dari semua itu hidup-hidup, katanya sambil memijat bahunya sendiri. Jeram itu saja sudah hampir membuatku menyerah. Kalau bukan karena kau, Pak Darto, mungkin kita tidak akan sampai sejauh ini, ucap Arlo. Pak Darto tertawa kecil, walau terdengar sedikit serak. Jangan melebih-lebihkan. Aku hanya ikut terbawa arus nasib. Tapi, setidaknya aku bisa membantu sedikit. Hazel mendekati Pak Darto dan menyerahkan bunga mungil kedua yang ia petik. Ini untuk Paman Darto. Karena Paman berani bantu ayah. Dan bantu Hazel juga. Pak Darto menerima bunga itu dengan tangan bergetar. Wajahnya melembut, matanya hampir berkaca-kaca. Terima kasih, Hazel. Paman simpannya. Ini hadiah paling berharga yang pernah Paman dapat. Elliot menepuk bahu Arlo. Mulai hari ini, kalian bebas menentukan kemana hidup kalian akan berjalan. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada lagi bahaya dari masa lalu. Arlo menatap Hazel yang kini bermain dengan seekor kucing kecil di halaman. Udara pagi berhembus, membawa tawa Hazel menari di angin. Tawa itu menembus hatinya seperti sinar hangat, mengusir semua gelap yang pernah ada. Aku pikir, aku ingin tinggal di sini sebentar. Jawab Arlo pelan. Bukan selamanya, tapi untuk beberapa waktu. Biarkan Hazel merasakan apa itu hidup tenang. Elliot tersenyum. Tempat ini memang dibuat untuk orang yang ingin memulai ulang. Kau tidak perlu terburu-buru. Arlo mengangguk. Indonesia, yang dulu terasa seperti ruang asing di peta hidupnya, kini mulai terasa seperti panggung baru yang penuh kemungkinan. Ia bisa bekerja apa saja di tempat ini. Ia bisa memulai kehidupan sederhana, tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak ada mertua yang mengusir. Tidak ada tatapan sinis. Tidak ada ancaman yang mengikuti langkahnya. Hanya ada Hazel. Putri kecil yang menjadi alasan ia bertahan, alasan ia berjuang, dan alasan ia kini bisa berdiri menghadapi hari baru. Hazel kemudian berlari kembali ke arah Arlo,
dan memeluknya erat. Ayah, boleh kita tinggal di sini? Aku suka tempat ini, suka rumahnya, suka kucingnya, suka semuanya. Arlo memeluk Hazel sambil tersenyum lembut. Tentu saja boleh, Hazel. Selama kamu bahagia, dimanapun kita tinggal, itu adalah rumah. Hazel tertawa kecil dan mencium pipi ayahnya. Cinta ayah. Arlo menutup mata sejenak, membiarkan kata-kata itu memenuhi seluruh dirinya. Cinta Hazel. Bisiknya kembali. Di kejauhan, matahari pagi naik penuh. Warna keemasan menyebar di udara, mewarnai puncak pepohonan, sungai, dan wajah-wajah mereka yang kini bebas dari ketakutan. Burung-burung terbang melintasi langit, seolah mengumumkan awal baru. Dan di bawah langit itu, Arlo akhirnya merasa bahwa ia telah membawa Hazel menuju sesuatu yang selama ini tidak berani ia bayangkan. Kedamaian, keluarga, rumah yang benar-benar rumah, serta masa depan yang tidak lagi dikejar oleh bayang-bayang gelap, melainkan disambut oleh cahaya hangat dan tawa kecil yang tak pernah lelah memberi hidup alasan untuk terus berjalan. Mereka akhirnya sampai di tempat yang seharusnya mereka miliki sejak awal. Di bawah langit baru, yang memulai segalanya dari titik yang paling penting.